Logika dituduh menipu donasi. What? Begini Logika, kita waktu itu membentuk sebuah organisasi buat apa? Bang, saya tanya. Jangan tempat saya bongkar di sini semua Logika. Silakan bongkar, Anda silakan malu. bongkar. Anda malu. Silakan bongkar. Silakan bongkar. Anda bisa malu. Apa yang ingin Anda bongkar? Silakan. Saya tanya, ada nggak narasi saya di sini ingin menghentikan? Saya paham Logika. Saya udah paham. Tunggu dulu, host. Tolong di-mute dulu bentar ya. Tolong di-mute dulu. Oke, lanjut. Saya tanya semua orang di sini, ada nggak tadi saya bernarasi ingin menyetop perdebatan? Ada nggak? Tolong host dulu yang lain. Ada nggak saya bernarasi? Narasi yang salah gini nih framing. Kalau saya biarkan dia nyerocos terus sudah salah, awalnya salah, ya semua salah. Makanya Anda belajar dulu untuk menjadi pendengar yang baik. Dan kalau Anda mengatakan Anda ingin bongkar, silahkan. Apa yang ingin Anda bongkar tentang saya? Karena selama ini saya terbuka. Kalau Anda merasa mengetahui sejuta rahasia tentang saya, silahkan Anda bongkar. Saya mau lihat apa sih yang Anda punya tentang saya. Ya, rahasia apa? Tunggu dulu, di-mute dulu. Gantian dong Logika, biar kita tunggu, adil. saya belum selesai. Karena Anda dari awal sudah salah bernarasi. Ya, tidak ada saya di sini mengatakan stop. Ya, tolong Anda buktikan dulu kalau saya mengatakan ya untuk menyetop perdebatan. Silakan, narasi yang mana? Itu dulu. Jadi kalau di awal aja Anda sudah salah, gimana kita bisa terima sampai terakhir? Gimana? Silakan, saya mau dengar ya, di mana narasi saya menyetop itu. Kamu ingin sebagai saksi besar untuk Uneri Padang Juma. Sedangkan otak kamu aja licik. Saya bisa ngumpulin loh anak-anak di sini semua, menunjukkan kebotolan penipuan kamu. Kamu jangan main-main. Kan saya tantang sekarang. Silakan. Host, tolong turunkan yang lain kalau memang dia punya orang-orang yang mau datang sini. Begitu dengan bukti-buktinya. Lebarkan dulu ini dia, suruh dia on cam, suruh dia tunjukkan bukti-bukti saya. Begitu. Jadi kalau Anda tidak mampu membuktikan hari ini, detik ini, maka berarti bisa kita pastikan Anda fitnah dan hanya ingin menjatuhkan saya. Ya. Dan tolong jangan Anda turun. Saya panggil anak-anak ke sini. Jangan Anda turun sebelum Anda buktikan yang Anda katakan. Dan host tolong jangan turunkan dia, moderator jangan turunkan dia sampai dia punya bukti ya tentang katanya saya menipu ini sebagai. Silakan. Saya tidak akan pernah turun. Oke, kita bahas tentang donasi dulu ya Logika. Suruh di on cam host, suruh di on cam tunjukkan bukti. Silakan. Logika, silakan. On cam begini bang, tunggu dulu jangan dipotong bang. Suruh dia on cam bang, biar kita kenal siapa dia. Silakan. Pak Kristen Sejati. Logika kamu kan udah kenal aku Spartan. Sebentar. Iya gini Bapak, ini kan ranahnya sudah nanti ujungnya ke hukum. Alangkah baiknya untuk open cam gitu. Silakan Pak. Open cam bang, suruh di open cam, tunjukkan bukti-buktinya apa yang mau ia narasikan, apa yang ingin biar. Dan tolong ini semua diabadikan ya. Tandai orangnya. Gini ya. Aja Logika. Kalau dengan saya nggak perlu. Kamu tunjukkan, kamu buktikan sekarang. Bukan begitu. Sekarang. Saya pengen panggil host, tolong tegas host. Dia harus buktikan. Tenang. Coba begini. Gini Pak Kristen Sejati, sabar dulu. Anda open cam dulu biar asik gitu loh. Karena ini kan sebagai salah satu barang bukti gitu. Silakan Pak. Bukan begitu Pak, dengar dulu. Loh, nggak bisa Pak. Ini harus fair gitu loh. Harus fair, harus on cam gitu. Ya, makanya toh Pak Kristen Sejati, kalau cuma tim hore, kalau dengar gosip jangan suka maju-maju. Enggak, begini Bang Ton, begini. Biarkan dia bernarasi Bang sebelum dia on cam dan dia tunjukkan datanya. Yang saya kalau narasi itu merusak aja itu. Tentang pelaporan Juma dan Uneri Pak ya. Yang saya tanggapi. Enggak sebentar. Enggak gini Pak. Anda kan mau membongkar terkait masalah Tuan Logika. Alangkah baiknya Anda on cam gitu loh, biar data itu fix. Gitu Pak. Oke, saya mungkin nggak lama ya. Ya nggak apa-apa Pak, lama juga nggak apa-apa gitu. Suruh dia on cam sampai selesai Bang, sampai dia memang betul tunjukkan semua bukti saya. Siap, oke. Jangan izinkan narasi, permintaan saya Bang ya. Kristen Sejati, silakan open kameranya saja ya. Ini permintaan saya Bang, jangan biarkan dia tutup on cam dan jangan biarkan dia bernarasi, tunjukkan bukti-buktinya semua. Itu aja Bang, silakan. Ya, bukan begitu Logika, bukan begitu. Saya, misalkan saya bernarasikan, mungkin Anda nggak percaya. Saya kumpulin anak-anak yang jadi korban penipuanmu di sini, mengatakan hasil apa yang telah saya jalankan di Medan semua lancar
tapi apa yang terjadi? Hoak, kau menipu dengan mengatakan melaporkan Juma dan Ripa. Nggak ada, kau hoak. Pih, Yang pernah kau melaporkan itu, Nora kau itu siapa? begini, kau itu. Publik tahu. Host, Kau tunggu ini di host. sini Dia udah hanya bernarasi melaporkan- host. Ya. Saya tidak pernah mengaku melaporkan Uniripa, ya, dan saya tidak pernah mengatakan saya melaporkan Juma dan Nora. Saya selalu kalian saksikan, saya sebagai saksi Bang Dosma. Yang melaporkan Nora, Uniripa dan Zuma adalah Bang Dosma si jabat. Saya hadir sebagai saksi dan juga Lina Wijaya hadir sebagai saksi. Anda sudah berdusta, gimana ini host? Saya bisa menerima perkataan dia. Berarti di komunitas itu kamu yang mengharapkan donasi itu hanya sebatas manipulasi ya? Silahkan Anda tunjukkan bukti, Anda nggak usah banyak bacot. Ya kan itu saya Oke, tadi sekali bilang. lagi gini host, saya Tunggu. akan mute dan tolong host ya, suruh dia jangan banyak bernarasi. Saya nggak suka host, karena narasinya Siap. kosong semua. Tunjukkan dia nunjuk bukti, kalau nggak saya ini, silakan. Oke, tunggu ya Buktinya, Bang, ya, buktinya saya- aja. Kalau ada buktinya juga baru bentar. bernarasi. Saya Misal juga dari apa gitu. Ada kayak data tertulisnya, terus resi-resi dari transfer gitu. Oh gini aja, Femi aja kau panggil ke sini, Femi, biar lu malu, Femi. Lu mau nggak Femi gua panggil ke sini? Apapun, Anda panggil 5 orang akan diturunkan dulu nanti. Saya udah bilang panggil siapapun yang bisa kau panggil. Nggak perlu ada yang ditutupi, panggil aja. Tunggu logika, tunggu. Saya itu ya, saya ke WA dulu bentar ya. Iya, siap Pak. Oke, selamat pagi Bang Umar. Nanti Ya. para saksi nanti kalau di teman-teman yang lain, kalau yang tidak berkompeten silakan diturunkan. Jadi si Femi dan lain-lain agar dinaikkan. Jadi ada fakta-fakta yang dibuktikan di sosial media ini. Jadi tidak hoax gitu ya. Waduh, dapat ini jurnalis ini kayaknya nih, Bang Sang Surya. Ya udah 2 minggu kita nggak. Siap. Halo logika, salam apa ya? Sudah 2 bulan kita nggak ketemu logika. Oke, siap. Oh Jadi, iya, siap Bang, siap. Paham. ya, jadi ada biar kita luruskan setiap simpang siuran. Memang selama ini vakum saya dari live-mu logika karena saya punya kesibukan di tempat yang lainnya. Kita selalu gabung dengan Umar dan Bang Zulfikar. Jadi mereka hafal betul 3 akun saya. Oke, dilanjut teman-teman. Oke, siap. Dan itu Bang Umar ya, tolong nanti betul-betul gini, gitu. Karena mereka kan ini kan barusan dia mencoba memframing saya. Iya, siap, tenang. Oh iya, dia Bukan mau framing menunjukkan- logika, memang itu sesuai dengan Anda fakta. cari dulu, undang dulu, Anda diam Sebentar. dulu. Anda diam dulu. Anda kalau ada buktinya misal bentuk transfer, chatting, nah itu baru. Kalau nggak ada itu Oke, itu yang saya suka. jangan bernarasi. Rekaman, chattingan, WA atau transferan duit lah gitulah. Oke. Ya, sambil nunggu dia Bang, izinkan saya menyampaikan. Siap, sedikit, lanjut. ya. Jadi begini. Saya sampai saat ini silakan cari bukti rekaman atau apapun itu atau chattingan saya dengan mereka. Saya mengatakan saya melaporkan Zuma, Uniripa dan Dosma. Karena sampai saat ini saya selalu mengaku saya itu sebagai saksi. Dan mungkin Bung Umar juga pernah mendengar ya Bang Umar ya. Saya sebagai saksi. Sebagai saksi. Tidak pernah saya mengaku sebagai pelapor. Itu. Dan yang kedua, saya selalu mengatakan kepada mereka, diam dulu, Anda urus dulu itu, suruh mereka datang sini ngumpul. Itu aja. Anda jangan buka mic dulu. Saya ingin menyampaikan, dan itu adalah Anda untuk membuktikan. Hak saya minta kepada Anda, kalau Anda tidak bisa membuktikan, ya, berarti Anda fitnah aja di sini. Yang kedua, Bang Umar, saya selalu mengatakan kepada mereka, saya adalah sebagai terlapor. Terlapor, ya, atas kasus penginjakan Bible, yaitu di Polda Sumut dan di Polda Riau. Ya, yang dimana di Polda Sumut, saya itu kemarin tuh kalau nggak salah ya, sudah ada 3 laporan atas nama Tuan Logika. Maka sebelum keberangkatan saya kemarin, ya, memang betul saya ngutip donasi dan itu masuk ke rekening Femi, ya, dan yang terkumpul kurang lebih 3 juta berapa? Nggak banyak. Dan sebelum keberangkatan saya ke sana, itu memang dikirim. Dan ini saya bilang ya. Dan itu untuk keperluan saya Bang, keperluan saya. Karena saya selalu mengatakan, saya butuh dana ke sana karena apa? Kalian tahu kehidupan saya. Saya bukan seorang yang kaya, saya hanya tukang kebun rumput. Ya, dan pada waktu itu uang pertama yang dikirim itu 700.000.
itu untuk perbaikan Honda saya, Bang. Dan ini saya lagi di bengkel karena kemarin udah siap bongkar mesin, ya, rupanya kena lagi. Dan ini saya lagi di bengkel sekarang untuk meminta jangan tanggung jawab begitu kepada bengkel untuk tersebut. perbaikan Honda saya, bukan begitu. Diam dulu. Kamu minta Ini dari saya dulu. Santai dulu. Jangan dulu, diam dulu. Pak Itu Kristen. urusan saya nanti. Itu Enggak. urusan Anda. Santai, urusan Anda. nanti bisa Ya. dibantah. Itu urusan Anda. Ya, ini kejujuran dan itu urusan Anda, ya. Dan itu kemarin di ACC oleh Femi dan juga Bang DJ Sian itu seorang seorang pengacara juga, teman-teman. Jadi dua itulah yang punya hak untuk mengeluarkan donasi tersebut, ya. Rekening masuk ke rekening si Femi, dan kalau ingin mengeluarkan itu atas persetujuan Bang DJ Sian. Jadi bukan kemauan saya setiap ini. Saya kalau lagi butuh saya telepon Kak Femi, saya lagi butuh ini, ya. Maka dia selalu mengatakan, saya hubungi dulu Bang DJ. Tuh. Jadi bukan semua saya, ya, donasi masuk ke rekening mereka. Dan begitu saya mau berangkat, ya, saya minta lagi, ya. Ya, minta lagi untuk apa? Untuk ongkos. Karena jujur, silakan kalau mau Bang Dosma marah, silakan. Bang Dosma hanya mengirim 500.000 untuk ongkos saya. Sementara rumah saya harus tinggal. Anak istri saya gimana? Ya, silakan. Saya punya bukti cetan semua. Gitu. Jadi, mohon maaf, uang 3 juta yang kalian anggap, terus kalian berharap saya. Dan ini yang paling penting Bang Umar, ya. Bang Umar yang paling penting ini. Saya selama di sana, mereka pengen setiap detail-detailnya itu saya kasih tahu mereka di grup. Ya, padahal nggak boleh. Kenapa? Itu akan mempersulit cara kerja kami. Karena kita sudah mencoba secara terbuka. Tapi apa, Bang? Apa mereka tahu? Sampai ada nggak kalian pernah berpikir saya itu diserang 1 minggu, 6 hari saya di sana, Bang. 6 kali saya pindah tempat. Karena apa? Dari Gapai, dari API itu mengincar saya. Bahkan berapa kali mereka datang ke kantor HBB, Horas Bangso Batak untuk mencari saya, Bang. Ingat, ya, kalian mikirkan nggak itu? Saya 6 hari di sana, 6 kali ganti tempat. Karena apa? Saya mau digeruduk, saya mau dijadikan korban sebagaimana anak Batak, Bang. Ya, terus saya live pun dilarang, Bang. Saya live pun dilarang. Untuk apa? Untuk berjalannya kasus ini. Terus mereka berharap, saya nggak tahu, saya nggak kenal semua orang yang ada di grup. Di grup itu ada 20 lebih orang, 18 orang di grup. Dan saya nggak kenal semua. Dan kalau saya terbuka di situ bisa jadi ada mata-mata. Terus kenapa begitu muntut? Jangan-jangan Anda adalah salah satu mata-mata itu. Bisa jadi. Karena Anda begitu ngotot. Maka ini terakhir. Udah logika. Tunggu, turun. Terakhir, Bang. Ya, terakhir. Ini terakhir, Bang Umar, dan tolong sampaikan kepada ini, ya, Kristen sejati. Saya akan diam sampai nanti saya disuruh bicara. Tapi sebelum saya ini, Bang, tolong suruh dia untuk naikkan siapapun yang menjadi saksi dia. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan bernarasi. Mending fokus ke bukti. Karena dia tadi mengatakan dia punya jutaan bukti. Gitu. Jadi tolong tunjukkan bukti aja, nggak usah banyak narasi. Kalau dia menuduh saya, contohnya dia menuduh saya untuk apa? Menipu karena donasi, silakan. Mana donasinya? Apa bentuk tipuannya? Begitu. Ya, Bang, ya. Tolong sekali lagi jangan biarkan dia bernarasi kosong, karena saya nggak tahan dengar kalau narasi kosong. Ya, saya mau buktinya sekalian, silakan. Nah, udah. Oke, jadi di sini kamu udah begini, Bang Umar. Bang, gimana? Di sini aja si logika udah menampak menipu. Enggak, gini Bang. Enggak, sebentar gini. Enggak gini, maksud saya gini loh. Tadi Anda kan ada bukti. Nah, alangkah baiknya bukti yang Anda kemukakan itu harus ada dulu gitu. Ketika bukti itu sudah ada, silakan Anda bernarasi gitu. Enggak, ini teman saya mau masuk, Bang. Udah saya DM lewat WA. Iya. Sebentar katanya. Nah, jadi begini, di sini Bang Logika udah nampak membodoh-bodohi mengatakan saya. Enggak, jangan gitu dulu karena belum ada buktinya gitu loh. Nah, iya. Anda sabar dulu, nanti kalau misal ada bukti seperti contoh misal bentuk transfer, terus habis gitu ada rekam jejak chat atau apa gitu. Biar nggak kemana-mana nanti. Kita tahu bahwa netizen ini kan kadang nanti ditakutkan ada salah perspektif, nah kayak gitu. Jadi bukti dulu biar fix, baru bernarasi gitu loh. Izin menambahkan dulu, Bos, dulu, Bang. Siap Pak. Gini. Ini buat saudara saya yang Kristen sejati ini, gini loh teman.
Anda belum memegang bukti pilot, data-data, tiba-tiba Anda menyerang teman kita si logika ini sangat salah ya. Karena begini, kalau kita berbicara ajas hukumnya ya teman saya ya, ada ajas hukum yang dikenal dengan actori incumbit probatio, actori onus probandi. Jadi siapa yang mendalilkan, dia harus bisa membuktikan. Jadi teman saya Kristen ini belum pegang bukti-bukti udah nyerang orang gitu loh, nggak boleh, itu nggak boleh, itu jatuhnya pidana, nggak boleh kawan. Jadi kalau tadi teman saya si Kristen ini sudah pegang buktinya, nah baru bisa itu loh. Ini jangan ya, jadi kan jadi ramai, jadi kemana-mana. Saudara kita si logika pun kan jadi kemana-mana jadinya gitu loh. Karena apa? Karena teman saya si Kristen sejati ini belum punya data yang bisa ditunjukkan gitu loh ya. Itu aja masukan dari saya supaya diskusi ini enak. Makasih. Ya, oke. Lanjut Pak Ucil. Itu ya si Pak Kristen sejati itu mengkonfirmasi tentang komunitasnya dia dengan topik gitu. Itu internal mereka aja nggak apa-apa sih. Ini enggak, kalau nggak ada bukti, kalau nggak ada bukti susah. Bang J yang dibawa tag nama saya Bang, naik Bang J. Coba yang ada bukti ya, yang ada bukti bentuk transfer, terus ada istilahnya penyelewengan dana dari mana gitu. Iya. Tuh Bang J kalau ada tuh masih gabung di komunitas itu DSS dulu ya, donasi yang dipaksa sama logika tuh yang belakangan. Ya. Ada kata paksa. Enggak apa-apa nanti kalau ada kata paksa, kan gitu. Paksa bisa itu internal kalian, coba buktikan dulu biar clear gitu loh. Iya. Ya, gitu. tapi tadi kan saya nanggapin sedikit saja dulu ya. Karena tadi dari informasi Bang Logika sendiri katanya dia pernah menginjak Bible. Nah, di sini sebagai kalau dia orang Islam ya, sebagai orang Islam saya kemana-mana dulu Bu. ya. Bu, Nah, saya jangan kemana-mana dulu. Bu. Jangan, Ibu kalau punya bukti, Biarkan. punya bukti. Ya, sebagai Karena saya nggak mau gini Bang Mar. Laporkan, Iya. gitu aja. Logika siap, gitu loh Bu. Iya. Jangan ini katanya. Ini kan udah ada yang mau fitnah saya Bang. Maka saya nggak mau dulu kemana-mana. Tolong fokus ke fitnahan dulu ini ya. Iya, siap. Dulu di sini. Kemana-mana dulu. Begitu. Ya. Nah, gitu. Biar kan kalau ada buktinya kan enak bisa Silakan yang naik. dihitung. Tuh. Nanti tunjukkan buktinya, ya untuk apa aja, ya Oke, gitu. tadi kan logika Gini, jangan kan panik dulu barangkali sebelum ada bukti naik boleh dia kasih bicara dulu lah, beri kesempatan dia untuk berbicara, jangan seperti terzalimi dia, beri kesempatan dia untuk berbicara, silakan, tetapi jangan sampai untuk fitnah ya. Dan sejati silakan ya. Dan untuk kita menuduh orang, bukan aja pas untuk menuduh orang, ada dulu buktinya. Ya. Tunggu dulu, sabar dulu, topik Enggak, gini. Kalau bukti Aku tengah ya. Nah, dia mau kena sih. Ya gini, aku tengah ya. Seperti yang dibilang harus ada dasar hukumnya dulu ini. Kalau nggak ada dasar hukum dan bukti, nggak bisa. Ini media sosial. Undang-undang ITE menunggu saya ini. Saya yang punya Komal gitu loh. Gitu Bos, paham Bos ya? Iya itu makanya Pak, jangan dulu logika memaksakan kehendak dia. Tunggu, ini kan teman-teman pada aku chat semua. Ini Iya, siap. Tenang aja Pak. Saya buktikan logika bawahan itu penipu. Loh, jangan ngomong gitu dulu Pak. Anda Iya, harus tunggu. bisa. Iya, Anda sabar dulu di mute. Kalau memang sudah ada nanti silakan gitu. Lanjut Pak, konsultasi hukum. Oke, Ya, sebentar. makasih Bang. Gini, kalau kita berbicara tentang kerukunan beragama Indonesia, sebenarnya sudah diatur di pasal 29 konstitusi kita, Undang-Undang 145. Cuman seberapa dekat sih masyarakat kita ini dengan hukum positif? Masyarakat kita kadang mau dekat ke hukum positif kita, sudah dia berhadapan dengan hukum, sudah bermasalah dengan hukum. Dia tidak tertarik dengan itu. Nah, kelebihannya di media sosial ini, termasuk TikTok ini, orang bebas berbicara tanpa batasan kompetensi. Jadi dia melihat sesuatu itu bukan dari perspektif ilmu dia, gitu. Bahkan dia nggak punya ilmu di situ, tapi memberikan pandangan dalam perspektif itu. Nah, akhirnya apa? Dimulai dengan diskusi, memanas, akhirnya debat, akhirnya lama-lama menghujat saya lihat. Itu karakternya yang saya lihat ya. Itu karakter yang saya lihat di Komal-Komal ini, di TikTok ini. Nah, untuk itu harapan saya kepada semua teman-teman ketika membuat satu diskusi itu lebih menahan diri lah. Karena apa? Sama-sama saya pikir kompetensinya tidak di situ gitu loh.
gitu. Karena di undang-undang pendidikan kita kan ada batasan-batasan kompetensi gitu ya. Jadi saya ini dari mana, ini itu namanya diskusi. Jadi seperti kita lah ya. Kita ini misalnya mau diskusi satu seminar, satu forum gitu. Nah ditanya kayak saya karena saya orang pidana, saya ditanya dari pidana gitu loh. Itu dari perdata, itu dari tata negara. Nah, akhirnya diskusinya enak, seimbang. Nah ini enggak, orang bebas mengatakan apapun yang di otaknya, yang mungkin dengan modal searching, modal apalah gitu ya, tanpa ada batasan-batasan yang saya bilang tadi. Ini diskusi, enggak. Akhirnya levelnya naik dari diskusi itu jadi debat, dari debat naiknya jadi hujat menghujat. Nah alhasil ada. Udah berapa donasi yang pernah dia berikan kepada saya untuk mendukung perjuangan saya? Itu dulu. Saya mau lihat apakah dia sudah pernah sumbang 100.000, 50.000, 10.000 atau 1.000. Jangan turun dulu, abangku, jangan turun dulu. Naik lagi. Ya. Serius. Tolong tunjukkan kepada saya, Bang, berapa banyak apa bentuk dukungan yang pernah dia lakukan kepada saya? Apakah dia pernah transfer? Dia sendiri nih ada di grup, dia membantu saya. Ya, coba tanya. Ada berapa banyak yang dia berikan kepada saya pribadi? Tunjukkan. Nah, yang kedua, teman-teman ya, 3 juta lebih cuman yang terkumpul kata si Pemi, donasi yang masuk ke rekening dia. Saya nggak tahu apakah itu benar atau tidak, tetapi begitulah pengakuan dia. Saya nggak berbohong ya, silakan kalian tanya sendiri. Dan kira-kira menurut kalian, kita 1 minggu di Medan, dari Riau ke Medan terbang, di sana kita aktivitas setiap hari, ya ke sana ke sini dan kebutuhan yang lain, kira-kira cukup nggak uang 3 jutaan itu untuk orang yang tinggal di rumah juga ada. Karena kalian tahu saya kalau nggak kerja nggak makan anak istri. Begitulah kalau bahasa pahitnya di sini, ya begitu. Jadi lucu dengan uang segitu mereka mengatakan saya menipu dan bla bla. Dan saya nggak terlalu inikan dengan duit kalian itu. Saya katakan ada duit saya jalan dan kurang apa? Saya sudah tunjukkan saya ke Polda Sumut. Apa yang saya lakukan di situ, lu kira itu main-main? Coba saya tanya siapa sih yang sudah sebagai terlapor, ada nggak mau datang ke situ? Resiko saya lebih tinggi daripada uang yang donasi yang kalian bicarakan. Dan yang ngomong pun nggak ada donasi. Donasi orang-orang baik Kristen yang di bawah. 18 orang ada di grup, Bang. Tidak satu orang pun yang donasi. Anda aja menginjek Bible saya. Mentang-mentang Kristen tidak ada melaporkan. Anda menantang mulu. Anda kan kayak jujur gitu kan? topik. Jujur kan? Hah? Jujur kan? Jujur dia kan? Hah? Tahu nggak? Tahu nggak topik? Berarti dia ada situ bukan Dengar dengan dulu, baik. Topik. Dia bukan niat baik, rupanya ada di grup. Tahu nggak? Tentang Silakan tunjukkan berapa bukti, berapa donasi yang udah kau berikan sama aku. Silakan Pak Kristen. Harus ada bukti. Bukti transfer. Bukti transfernya dulu Pak Kristen. Biar asiknya lah, ini ada bukti. Ini di belakang sudah ada yang bikin thumbnail soalnya. Iya, tunggu Pak ya. Iya. Ini saya lagi ngewe loh, belum ada yang balas soalnya. Oke. Tunggu dibalas Pak. Nanti saya kasih kesempatan Anda bernarasi. Gitu. Kalau ada bukti transfernya kan enak gitu. Karena gini Pak, kita tahu Pak ya. Saya buka live, ini media sosial Pak, bisa diakses publik. Undang-undang ITE menunggu saya gitu. Jadi jangan bernarasi tanpa ada bukti. Yang susah saya nanti Pak. Oke, paham Pak ya? Ya silakan dari. Tapi Bang Umar gini Bang Umar, dia tadi begitu naik dia katakan dia banyak bukti. Masa ya satu bukti pun nggak ada sama dia Bang Umar? Sementara kami satu grup, dia punya WA saya punya WA dia. Ya tolong tunjukkan bukti WA kita atau bukti chatan di grup kan masih ada itu. Nggak kehapus kok. Minimal tunjukkanlah bukti gitu. Masa bicara banyak ribuan ini. Satu pun nggak ditunjukkan. Gua lu blok karena lu kejang-kejang ngomong sama gua. Kalaupun aku blok kan nggak menghapus. Tunjukkan aja kalau ada yang saya hapus buktinya. Begitu silakan. Tunjukkan Bang. Apa yang bukti yang ingin tunjukkan? Sebentar. Logika Kristen sejati. Buat teman-teman semua, buat Bang Umar, buat Bang Zulfikar. Sebelumnya mungkin banyak orang belum tahu ya. Artinya logika ini teman sejati saya, Kristen sejati juga teman baik saya. Jadi awal dari grup-grup ini semua, dari awal logika ini saya selalu mendampingi dia dan bahwa saya garda terdepan sebenarnya. Satu poin kedua,
Saya dengan logika ini pernah selisih paham, tetapi supaya teman-teman tahu kenapa seperti dikatakan logika tadi, dia tidak bisa mengatakan seluruh apa pertemuan di Polda Riau, di Polda Medan dan segala macam. Memang saya selalu ingatkan dia, logika, hati-hati, jangan cepat percaya. Bahkan dengan saya sendiri pun Anda jangan percaya, karena kita belum tahu siapa teman siapa lawan dalam kasus ini. Jadi harus berhati-hati, karena kita pun dengan logika di balik layar dengan para saya Dosman kita selalu chattingan. Bahkan kami sama-sama punya WA semua. Jadi memang untuk menganalisa ini semua, setuju saya kata konsultasi hukum, harus hati-hati. Jadi memang kesimpang siuran yang saya lihat di sini, banyaknya kita bernarasi, banyaknya kita berkomentar, tapi kita tidak punya dasar dan kita tidak mengerti apa yang kita ucapkan. Jadi untuk ini makanya awal saya dengar pun ada bocoran-bocoran, saya bilang tenang, sebenarnya jangan dipublikasikan, ayo kita bicara di grup. Karena memang awal mulai pembentukan grup toleransi itu saya dan Femi yang punya gagasan ini. Tapi 2 hari setelah itu saya keluar karena memang ada silang pendapat. Tapi bukan berarti silang pendapat saya bermusuhan dengan logika dengan teman-teman yang lain. Kita selalu punya grup di Messenger lagi untuk komunikasi. Benar ya logika ya. Dan saya yang mengeluarkan abang dari grup, betul nggak bang? Betul. Iya. Saya yang mengeluarkan dari grup. Karena kita bisa memilah-milah mana kita yang beda pendapat, mana kita harus berteman. Jangan karena perbedaan kita jadi bermusuhan frontal, itu menjadi kisruh nanti jadinya. Jadi walaupun saya garda terdepan awalnya mulai kasus logika, tapi bukan saya bermusuhan ataupun apa, tidak. Tetapi kita coba meluruskan mana yang membengkokkan. Jadi karena ini udah kadung kita buka di publik, ayo kita luruskan semua dengan kepala dingin. Dengan Bang Umar, dengan Bang Zulfikar juga saya teman baik, sangat baik logika. Jadi kita selalu punya jalur-jalur tertentu. Jadi saya mohon kepada teman-teman satu poinnya, jangan pernah kita mengucapkan suatu kata-kata atau narasi yang tidak atau belum kita mengerti, karena itu nanti bumerang buat kita sendiri. Makanya saya di sosial media masalah kasus logika, saya vakum, saya berdiam diri kurang lebih hampir 2 bulan logika ya. Karena apa? Saya nggak mau campur kalau sudah tidak sesuai lagi dengan otak kepala saya begitu. Jadi tetap saya pantau, jangan ada nanti kisruh begitu. Jadi ayo teman-teman ya, kita coba di room yang terhormat ini, karena saya tahu roomnya Bang Umar ini room terhormat, orang-orang yang punya kapasitas mumpuni berbicara di sini. Jadi kalau tidak jangan ya, bahaya itu nanti, karena ini dipantau oleh jutaan manusia di Indonesia. Oke, terima kasih buat teman-teman saya. Silakan buat hal-hal yang lain baru dibicarakan. Wah, keren Pak Sang Surya, teman baik saya juga ini Pak Sang Surya. Silakan. Gimana logika? Ada topik? Ada ini nggak? Enggak, kalau saya nggak ada bang, cuman satu aja. Apapun narasi tentang saya, maka tunjukkan buktinya. Karena gini abangku, cuman satu cara untuk mengalahkan kebatilan ataupun fitnahan, yaitu tunjukkan buktinya, ya. Apa yang Anda tuduhkan, tunjukkan buktinya gitu. Kalau Anda tidak bisa, berarti Anda cuman menarasi kosong, intinya nggak ada isinya gitu. Kalau saya sih silakan, banyak. Ini Pak Melnaf juga pernah itu coba naikkan Bang Pelnaf bang. Pak Melnaf dia juga pernah donasi 100.000, alhamdulillah. 100.000 atau 150 atau 200 lah, silakan dinaikkan. Dan beliau nggak pernah menuntut kepada saya untuk ada di bawah untuk mengatakan contoh mana hasilnya. Karena kita tahu ya saat kita memberikan saat kita mengurus di ini nggak apa-apa Pelnaf, karena ini mereka mengatakan donasi. Tangan kanan memberi, tangan kiri tak boleh tahu. Aduh, ya udahlah. Ini yang baik. Ini yang baik. Pak Mela memberi nggak menuntut dia. Mana hasilnya? Katanya kau melapor. Saya nggak pernah mengatakan saya melapor. Yang melapor Bang Dosma, saya cuma sebagai saksi. Gitu. Nggak menuntut dia. Apa yang terjadi di sana? Bagaimana ini? Kita tahu hukum itu butuh proses. Karena mereka kecewa, jujur aja. Bentar. Kenapa saya keluar dari grup toleransi? Izin bang ya, dikit lagi bang Pak Melnaf. Kenapa saya ini? Karena mereka terlalu menuntut saya. Mereka kecewa karena saya tidak berikan informasi yang mereka butuhkan. Ya wajar kalau saya nggak memberikan. Karena saya merasa ada yang pantas diberikan, ada yang tidak. Dan mereka mengatakan di situ, kami terlalu tunggu dulu. Karena kami nggak mau dengarkan dulu. ATII lagi. Dengarkan dulu, ya. Karena apa? Mereka terlalu menuntut, ya. Saya nggak suka mereka tidak mendapatkan apa yang mereka inginkan. Karena saya tahu apa
Ya, apa yang harus saya berikan, apa yang tidak. Ya, karena apa? Saya di sini bekerja bukan sendiri. Kalau saya bekerja sendiri, ya oke, saya mungkin bisa berikan. Tetapi tidak di sini. Kalian tahu nggak saya dimarah-marahi oleh Bang Dosma karena pernah saya live selama di Medan. Ya. Dan itu saya kirimkan bukti chatnya kalau kalian minta, bisa saya buktikan di sini, Bang. Itu saya dimarahi oleh Bang Dosma karena saya live. Karena apa kata Bang Dosma? Gara-gara kau live, tempatmu udah dilacak. Tempatmu udah tahu. Dan sekarang kau harus pindah. Jam 12 malam saya mau disuruh pindah biar kalian tahu dari tempat saya menginap. Karena apa? Pernah nggak kalian berpikir itu? Nggak percaya, tanyakan langsung sama Bang Dosma. Nomor Bang Dosma ada di WA di bio dia ada nomor Bang Dosma. Jadi jangan kalian ini harap, apalagi Anda nggak ada berkorban. Begini, tapi seorang berkorban. Oh, tunggu logika. Bukti aja, bukti. Saya ke live. Bukti aja. Saya ke live-nya Bukti Femi aja. dulu ya. Saya nggak kabur ya. Saya nggak kabur. Saya ke live-nya Femi bentar. Saya bakal minta bukti di sana. Oke, Ya, silakan. tunggu Bang ya. Saya nggak kabur ya. Dulu Pak Kristen, ini masuk lagi. Nggak kabur. Iya, saya masuk lagi ya. Saya masuk lagi ya. Teman-teman, nanti sorry, kita minta waktu, lagi, teman-teman. gitu. Minta Pak waktu. Kristen Sejati. Komentar, silakan jika ada yang mau disampaikan. Ya, aku Ya, minta mohon maaf untuk semuanya. Dan ini Saya izin sedikit. keluar saja ya, karena ini Bang Dosma tidak pernah membayar saya 500, tidak. logika. Mohon Dia maaf. hanya mengirim untuk ongkos saya, ya. Jadi itu bukan bayaran Bang Dosma. Dia hanya membantu untuk mengirim ongkos saya. Dan sampai di sana, ya, dia bertanggung jawab full terhadap saya. Bertanggung jawab full. Ya. HBB, PBB itu selalu mendampingi saya atas permintaan Bang Dosma. Dan masih banyak yang lain. Dan Bang Dosma bertanggung jawab full terhadap saya. Itu ya. Makanya saya pindah-pindah tempat itu untuk keselamatan saya. Ingat, Bang Dosma tidak pernah membayar saya 500.000. Itu adalah untuk ongkos saya ke sana. Dan sampai di sana Bang Dosma bertanggung jawab. Tahu kan arti tanggung jawab? Berarti Bang Dosma nggak lepas diri dong dari saya. Dan sampai akhir dia bertanggung jawab full tentang saya. Itu. Jadi ya, itu perlu digarisbawahi. Silakan Pak Melnaf. Sorry. Ini teman Bang Kristen Sejati itu kok saya rasanya dengernya tuh merindingnya tuh malu gitu loh. Kamu belum punya bukti menuduh Bang Logika itu memakai uang memanipulasi lah, mohon maaf kalau saya salah ngomong. Jangan gitu dulu, kalau udah terbukti baru boleh ngomong. Ini kan kita asas praduga tak bersalah, betul nggak para praktisi hukum? Saya walaupun bukan orang hukum juga ngerti gitu loh. Iya, itu harus Betul, begitu. ya? Kalau belum jangan dulu gitu. Jadi kamu yang dinamakan, mohon maaf, kamu Kristen sejati atau nyamar, aku nggak tahu ya. Pokoknya kalau jika kamu Kristen, kan kamu tahu, ya kan? Jangankan belum terbukti, ya kan? Yang salah aja kita patut memaafkan gitu loh, Kristen sejati. Apalagi ini Bang Logika belum terbukti gitu, kok udah framing kayak gitu. Aduh, bikin malu orang Kristen kamu. Izin Bang, gini juga masukan dari saya Bang. Sebelum saya close statement Bang. Gini, saya masukan dari saya. Iya. Kalaupun ada pelaporan kepada siapa tadi itu yang dilaporkan itu? Si Nora namanya. Siapa yang dilaporkan tadi? Entok ya? Nora Aritonga baru si Uniripa sama Juma M. Abbas Bang. Gini. Itu yang melaporkan. Karena mereka ini kan masih terlapor. Jadi kalau apalagi lah mereka ini masih terlapor nih. Nah, kalau misalnya ada teman kita itu si entok itu kan juga sekarang lagi ada penahanan oleh pihak kepolisian. Itu hak kepolisian, harus kita hormati prosesnya. Tapi begini loh teman-teman. Di penegakan hukum pidana kita di Indonesia ini ada dikenal namanya Ajas Equality Before the Law. Gitu. Ajas ini teman-teman harus kita pahami bagaimana seorang tersangka itu berhak diperlakukan sebagai orang yang tidak bersalah teman-teman sebelum ada putusan pengadilan yang ingkrah. Jadi kita jangan sekarang misalnya kalau si entok ini ditahan, jangan kita menghina dia, menjelek-jelekan dia, kan kamu udah ditahan, kamu udah gini-gini. Ya belum tentu bersalah teman-teman gitu ya. Jadi kita harus hormati proses ini. Kalaupun dia ditahan saat ini itu hanya bentuk proses untuk kepentingan penyidikan. Belum tentu dia bersalah teman-teman. Jadi jangan langsung kita hujat dulu, jangan, nggak boleh. Ada ajas equality before the law dalam penindakan hukum pidana di Indonesia ini. Mari kita hormati proses itu. Nah, si entok ini teman-teman, jangan dulu dihujat teman-temannya. Saya tidak setuju kalau dia dihujat. Kalaupun dia dikatakan ada videonya gini menista, enggak. Kita hormati proses hukum acara pidana yang ada di Indonesia ini. Saat ini masih proses. Artinya belum ada putusan yang ingkrah yang menyatakan si entok ini bersalah. Itu yang perlu kita hormati. Makasih teman-teman semua.
Aku kasih usul boleh nggak? Usul saya agak-agak gimana, tetapi bolehkah saya permisi bicara untuk win-win solution gitu loh? Boleh, silakan Pak. Silakan. Oke. Jadi saya dengar gini ya, dari pihak Kristen itu ada yang menuntut dari pihak debater apologet Muslim, demikian juga sebaliknya dari pihak Muslim menuntut apologet Kristen. Bagaimana saya kasih win-win solution? Gini misalkan 3 orang penuntut dari Muslim, 3 orang penuntut dari Kristen. Kita bebaskan yang 3 itu. Setelah itu kita damai, nggak usah ada lagi debat-debat hujat-hujat menghujat. Nah, dari saudara Muslim, bila mana dari saudara Muslim ada yang menghujat, nah biar saudara Muslim yang mengambil sendiri orang itu. Bagaimana usul saya gini? Agak di luar ini, di luar apa? Bagaimana? Ya, saya sepakat itu Bang. Gini, di hukum acara pidana kita ada dikenal namanya restorasi justice. Ada dikenal restorasi justice, yaitu sebuah proses di mana semua pihak berkepentingan ini nanti untuk keadilan itu kepada restorasinya. Jadi saya pikir kalau tentang penghinaan penghujatan agama ini memang harus diselesaikan secara restorasi. Kenapa? Kita harus melihat kepentingan masa depan, ke depan. Jangan gara-gara si Entok ini, si Nora atau siapapun itu ataupun siapa yang dari Kristen ini, hubungan persaudaraan orang yang di luar sana yang sangat baik bisa terganggu, bisa terkontaminasi, betul. Gitu. Makanya saya bilang gini, kalau menurut saya ya, saya mungkin kurang hebat lah jadi pengacara ya. Tapi kalau menurut saya begini, pengacara yang hebat ini ketika dia mengedepankan namanya itu mediasi. Itu pengacara yang hebat. Mediasi, restorasi. Kalau di hukum Islam ada namanya tabayun, kalau di Kristen ada di kitab Matius itu tegurlah seseorang itu dengan kasih. Artinya itu menunjukkan ke restorasi. Harusnya teman-teman saya yang di advokat itu harus menyarankan tadinya dulu itu restorasi itu. Jangan main-main laporkan segala macam. Akhirnya apa? Ini rame jadinya. Ada orang yang tadinya bersahabat, bahkan menganggap saudara antara Kristen dengan Islam, mulai ini terganggu gitu loh. Terganggu. Karena media ini nggak bisa dihalang-halangi. Gitu, satu. Yang kedua, terkait tentang diskusi. Tadi saya tegas juga. Saya tidak membela si logika ini. Saya tidak kenal dan belum pernah saya satu komal. Teman-teman begini, hati-hati ya, ada yang merekod. Ketika kita menyerang martabat seseorang, bahkan fitnah ya, 3110, 311. Kalau kita belum punya bukti, jangan loh, hati-hati ya teman-teman ya. Kalau belum di tangan, takutnya gini, kalau kita menghadirkan saksi ini sifatnya gini. Jangan kita menganggap saksi ini adalah seseorang yang memang membela si tersangka, si korban, enggak. Saksi kalau di KUHP kita di pasal 1 angka 26 itu lebih kepada orang yang mendengar, menyaksikan, mengalami, dan sifatnya itu hanya untuk kepentingan penyidikan gitu loh teman-teman. Sifatnya hanya untuk kepentingan. Jadi jangan pula diserang si logika ini. Logika kamu saksi ini. Enggak. Saksi ini sifatnya untuk kepentingan penyidikan. Bukan berarti si logika ini membela Kristen atau membela Islam. Enggak. Dia sebagai saksi. Bukan pelapor. Saksi itu untuk jadi. Nah kalau teman-teman belum memegang namanya bukti di 184 itu minimal 2 alat bukti. Jangan nyerang seseorang. Itu berbahaya, takut direkod dan diserang balik. Dilapor balik. Akan jadi kemana-mana jadinya. Itu aja close statement dari saya, Bang. Saya mendengar aja dulu. Ada kegiatan. Siap. Oke, intinya dari Komnas. Karena saya mau keluar ya. Saya mau keluar Bapak-bapak ya. Bapak-bapak yang terhormat. Karena saya mau keluar, saya izin mau keluar. Tetapi saya mau cuma sekedar saran untuk Bang Logika ya. Sebagai umat Islam yang tadi mengaku orang Islam. Kesalahan fatal bagi seorang umat Islam itu menginjak kitab suci orang lain. Dan disinilah terjadi perselisihan sehingga saling hujat menghujat. Dan itu cuma pesan saya terhadap orang Islam. Tunggu. Anda jangan turun dulu. Jangan turun dulu. Anda jangan turun dulu. Enak kali Anda. Setelah Anda tunggu Bang, izin bentar aja untuk ibu ini. Ya, jangan setelah Anda buang kotoran Anda lari. Tadi Bang Logika kan mengaku. Dengarkan dulu, mute dulu. Anda jangan setelah buang kotoran Anda lari. Abang orang Islam. Makanya dengarkan dulu. Bisa ganti-gantian, Bu. Iya. Ya, tapi jangan Anda setelah buang kotoran nanti Anda kabur. Dengarkan dulu. Ya. Dengarkan dulu, Dek. Anda cuma mendengar saya berbicara setelah itu Anda langsung ngambil narasi. Apalagi mengatakan saya penyebab. Anda tahu arti penyebab itu enggak? Penyebab itu adalah awal mula. Itu penyebab. Betul enggak, Pak? Teman-temanku sini yang cerdas?
Ya, kalau dia katakan Iya, penyebab, berarti di bisa- sini bisa awal jadi. mula itu adalah Bisa saya. jadi, karena orang Tunggu lain dulu, akan diam dulu. marah kalau kita Diam Anda bikinnya dulu, seperti- diam Anda dulu. Anda berbicara, Anda tahu apa oke. ucapan Anda itu. Oke, baiklah Yang Bang. saya tahu, Baiklah Bang, saya mendengar omongan Abang. dengarkan dulu. Makanya saya paling benci sama orang narasi, tapi dia nggak paham apa yang dinarasikan. Kalau Anda katakan penyebab, berarti itu adalah awal mula. Sekarang saya mau katakan pada Anda bisa jamin nggak kalau awal mula perdebatan ini dimulai dari saya? Kalau Anda tidak berani, tidak bisa menunjukkan bukti, maka jangan Anda bicara penyebab di sini. Biar saya ingatkan pada Anda ya. Silakan teman-teman Kristen jawab. Pertama kali yang pernah menduduki Alkitab itu adalah dari Ustadz Agustan. Itu selalu dulu yang digoreng-goreng. Setelah Oke, itu oke, baru logika. Ini ada yang udah ada bukti logika. Diam Aku dulu. udah ada bukti Sedikit logika. ya. Sedikit. Setelah Kita ini baru kesini Anda. aja. Aku udah ada bukti. Setelah ini baru Anda. Sabar Setelah dulu, ini baru Anda. Kristen, aduh. Ya, setelah ini baru Anda. Yang kedua, baru Utiwati Mena yang menginjak Al-Quran dengan kakinya, kita lihat itu. Dan baru saya. Dan ketiga ini tidak ada hubungannya. Agustan menginjak ini menduduk Alkitab almarhum itu bukan karena siapa-siapa. Dan Utiwati Mena juga yang sudah meninggal menginjak Al-Quran bukan karena penyebabnya adalah Ustadz Agustan. Dan saya pun melakukan itu bukan karena mereka. Jadi bukan karena balas membalas. Dan apa yang dilakukan oleh Sepiatul bukan juga karena saya. Nggak ada hubungannya antara empat ini. Dan tidak ada hubungannya penyebab semua ini karena saya dan karena yang lain, tidak. Karena perdebatan itu ada. Saya melakukan itu baru kurang lebih 1 tahun yang lalu. Tetapi perdebatan sudah ada sejak dahulu kala. Kalau orang si Juma itu sudah dari tahun 2008 kalau saya dengar kemarin. Udah lama sekali mereka. Ujat-ujatan itu sudah berlangsung lama. Jadi tolong narasi Anda. Bentar, Bik. Gimana Bang? Gimana Bang? Saya tanya sama Bu Khadijah. Bu Khadijah punya bukti topik kitab Bible nggak? Saya tanya. Karena tadi saya mendengar Enggak. sendiri, Punya Bang bukti apa Logika tidak? ini ngomong sendiri kalau dia Saya ada, pernah Bang. menginjak Bang, Bible. Bang, Dia sendiri Bang, yang begini, ngomong, Bang. makanya Begini, saya Bangku. karena dia yang Bang, ngomong, diam makanya aja. saya Begini, Bang. bisa. Bicarakan dulu, Nah, gitu seperti loh. itu. Justru Jangan saya tidak menuduh, pernah Bang. melihat dan Ya. saya tidak pernah melihat, tidak pernah mendengar. Tetapi karena si Abang Logika yang ngomong, maka saya terkejut karena saya Kalau orang Ibu Islam. ada bukti, Kenapa laporkan orang Islam? Logika. Orang Logika Islam itu siap tidak boleh dilaporkan, menghina gitu ya, orang Bik, ya. lain. Begini Bang Kalau Ucel, ada Bang bukti, Ucel, laporkan. Khadijah, Siap. begini Bang. Betul. Semisalkan Abang pengen bukti logika menginjak Bible dan dia ditolak di perkumpulan API, saya ada bukti kuat. Udah, laporkan. Topik siap. Besarkan dia, Bang. Laporkan. Gitu ya, Bik, ya. Ini bukan Besarkan dia, Bang. Abang pengen bukti kan? Oke, apakah saya mau play di sini tentang Besarkan ya, penginjakan Bang. Bible? Apakah saya boleh- biar Begini. hukum yang bekerja, gitu saja. Silakan. Oke, Laporkan, oke, buka, tunggu Bang. saya ambil Laporkan, HP buka. satu lagi ya. Tunggu HP Gitu. satu lagi ya. Ya. Jadi kalau ada yang punya bukti video asli dari Tuan Logika menginjak Bible, harus berani melaporkan. Jangan nanti ABC sampai Z, ya kan? Udah 6 bulan itu udah nggak bisa, udah nggak laku itu, aduh. Gitu loh. Kan Pak Mela, biarkan, biar belajar hukum dulu ya. Lucu orang itu. Jadi kalau misal ada bukti, jangan cuma ini buktinya tapi nggak ada yang ngelaporin juga, sama aja kan gitu. Ibarat makanan udah basi itu 6 bulan, aduh. Jadi susahnya Kan Kristen Bang. kalau Ya gimana Pak Sang Surya? sebentar. Kan dari awal tadi sudah saya katakan Bu Khadijah, saya mohon dengan segala hormat saya. Siapapun Anda, siapapun kita, tolong kali setiap kita bernarasi atau berkomentar, dimengerti dulu apa yang mau kita komentari, jadi tidak blunder. Nah ini sekali lagi saya tegaskan ya, saya kenal baik siapa si Logika dan dari awal. Tapi saya nggak koar-koar ya, artinya saya harus menganalisa dulu. Karena begini, ada kata orang bijak begini, apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, apa yang kita rasa, belum tentu itu suatu fakta. Nah jadi harus berhati-hati dengan ini semua. Konsultasi hukum tadi sudah banyak berbicara, mengedukasi kita bagaimana kita menyimpulkan sesuatu dengan fakta-fakta yang memang valid. Belajar kita dari setiap perkataan konsultasi hukum tadi, sangat elegan dia menjelaskan. Jadi tolong dong saya ulang-ulang kembali, hati-hati kita setiap berbicara. Memang kita harus benar-benar kode, karena ini sosial media loh, jutaan manusia loh ya. Jangan jadi omongan kita jadi bumerang sendiri gitu loh. Jadi terakhir saya bicara untuk yang Surya lain. begini.
Saya boleh kasih bukti nggak si topik nginjak Bible? Pak, sebentar Pak. Ini Pak, itu sudah dilaporkan. Jangan di sini Pak, di kepolisian saja kalau mau kasih bukti. Itu saja. Nah ya kalau itu kan tadi Bapak minta bukti, saya kasih bukti juga. Tentang donasi saya udah kasih. Melaporkan ke polisi, itu saja dengan video, silakan dilaporkan. Ya, gitu loh Pak. Selamat siang. Selamat siang Kakak. Besarkan Bang Umar, besarkan akun dia dulu Bang. Siap. Besarkan akun dia Bang, biar dia tunjukkan dulu bukti-buktinya. Ya. Salam sejahtera Kita kan Ya, salam sejahtera juga Kakak. Oke, tentang topik yang menginjak Bible ya, saya kasih bukti dulu ya topik ya. Topik, boleh nggak topik? Ya, silakan Pak. Oke. semuanya jangan cuman itu. Apalagi tadi ya, jangan sampai gara-gara ini nanti. Tunjukkan semua yang kau punya, termasuk menginjak Bible, termasuk masalah donasi tadi, dan termasuk masalah penipuan yang kau katakan itu. Silakan. Jadi semua ya Bang Umar ya, tolong semuanya biar dia tuntaskan Bang. Bentar. Aku garis gini dulu. Oke. Ya. Dia kalau dari orang. Ya. Itu siapa tuh topik? Iya, sudah itu. Terus gimana langkah selanjutnya Pak Kristen? Langkah selanjutnya gimana? Tentang apa ya, donasi yang tadi ya? Oh, yang ini nggak dilaporkan nama Pak Kristen? Oh, kalau itu tidak Pak, tapi saya hanya ingin satu, kesadaran logika, jangan mengungkapkan narasi, tetapi semua isinya sudah berarti clear. Oke, sekarang yang kedua. Tadi sebentar, udah sesimpel itu. Nggak usah dikembang-kembangkan. Enggak, sebentar, nggak usah dikembang-kembangkan dalam arti di situ kan ada video yang dimana di situ diduga si logika menginjak dan Bapak tidak melaporkan. Oke, di situ clear. Nah, sekarang bukti yang kedua, donasi. Silakan Pak. Donasi. Dia bilang tadi cuma 3 juta ya. Coba dibaca dulu teman-teman. Ya, oke. Saya dengar. Dia tadi bilang 3 juta itu penipu. Nggak bisa Loh, tadi bisa loh Pak. Untuk konten-konten kreator silakan direkam guys. Konten ini direkam ya semuanya, dan tolong buktikan ya itu. Konten terbaru ini guys. Pencari konten silakan. Baca aja Kristen. Coba Pak, dibaca dulu. Dibaca dulu Pak. Dan tolong itu dikirim ke rekening siapa? Bang, dan itu dikirim ke rekening siapa? Dan yang masuk ke rekening saya berapa? Enggak, itu dikirim di rekening siapa? Itu topik, ya itu masuknya ke Femi, tapi kan topik bilangnya tadi 3 berarti juta. harus ada Femi dong. Aduh, ini gimana sih? Anda iya, itu kan sebentar Pak. Bapak melihat WA itu, uang pertama kali dikirim ke rekening siapa? Femi. Oke. Feminya sekarang di mana? Itu dia nge-live, dia udah jijik sama Taufik, ketemu sama Taufik. Wah, yang nggak bisa dong. Nggak bisa gitu. Dong. Apakah kita perlu ke sana ke live-nya apa gimana nih? Ya di sini aja, Pak. Ke sini aja, Pak. Sebentar. Bang Umar, aku mohon maaf, minta izin. Siap, lanjut. Ini kan si yang namanya PMI itu kan membuka donasi atas nama Tuan Logika, betul? Iya, betul. Oke, sekarang harus diaudit semua. Atas Oke. nama Tuan Logika yang masuk ke PMI berapa? Betul. Yang ditransfer ke Bank Logika berapa? Ayo, berani nggak PMI? Itu yang saya bilang Bang. Itu yang saya bilang, berapa donasi masuk ke, justru ini pertanyaan, PMI cuma ngirim ke saya kurang lebih 3 juta. Dan setahu saya masih ada sisa sama dia, dan itu nggak pernah saya minta lagi. Nah, ini pertanyaannya, kalau mereka mengaku lebih daripada ini, mengatakan saya menipu, justru bukan saya menipu, kalian sedang mempermalukan diri kalian sendiri. Betul. Tolong diaudit benar-benar ya. Berapa yang masuk ke rekening saya dari si PMI? Itu betul Pak. Itu baru yang saya maksud. Baru very clear. Jangan jadikan Tuan Logika sebagai objek penderita gitu loh. Jangan jadikan dia. Udah itu pentoran kan bisa. Aku bukan bela buta bukan. Aku sesuai dengan koridor prosedur yang betul seperti gitu itu loh. Iya, penkoran bisa membuktikan, Betul. Penkoran ada kok. Sekarang banyak ini pakai atas nama, padahal ditelep sama dia sendiri gitu. Misalkan kayak saya ya buka donasi, dapat 10 juta, saya subsidi cuma 5. Udah gitu saya tinggal pergi. Enak amat sayanya, iya toh? Iya.
Saya bukan tertarik Iya. dengan narasinya Pak Kristen. Si Femi jijik karena apa? Itu dengan ada Bang logika? Tiger. Nggak bisa. Bang, itu ada Bang Tiger, tolong naikkan dia salah satu Panggil yang donasi. namanya Femi, Oke, panggil siap, sini. siap, Aku mau siap. tahu orangnya kayak siapa gitu. Ya. Itu yang paling penting ya, yang paling penting yang ingin saya mau adalah berapa yang Femi kirimkan Betul, kepada saya. betul sekali. Dan kalau ada sisanya, ini yang menjadi masalah ya. Coba Gitu. sebentar. Itu baru fair play itu. Sebentar, Bang Melnak. Bang Umar, Iya. karena Femi ini adalah salah satu teman terbaik saya dan kami berdua yang punya gagasan organisasi ini. Coba saya turun sebentar, saya akan menghubungi. Ya, oke, siap. Ya, Oke, oke. Sorry, Silakan. maaf, saya bukan ikut campur ya. Masalahnya udah muncul ke publik gitu loh. Iya, Masalahnya benar kasus ini sudah muncul. harus itu. diklarifikasi. Benar, Agar Pak. siapa? Agar masing-masing tidak merasa dirugikan, tidak merasa difitnah gitu loh. Benar. Betul kan? Enggak ada yang bilang, izin teman-teman, nah ini saya luruskan. Ada yang bilang di bawah saya serang Kristen, tidak. Saya tidak menyerang Kristen. Justru Kristen sejati ini dia naik mengatakan saya menipu donasi, ya saya macam-macam lah di sini melakukan kejahatan. Nah itu, ingat ya, saya tidak memusuhi Kristen, saya tidak ini. Saya hanya menuntut kepada si Kristen sejati ini untuk menunjukkan buktinya. Bukan kamu menginjak Bible. Gini Pak Kembali ke Kristen. situ dia. Udah itu udah clear. Anda nggak mau melaporkan. Sekarang coba konsultasi dulu sama si Femi biar semua terbuka jelas gitu. Jadi Silakan. saya izin turun sebentar. Siap, Bang. siap, siap. Nanti Siap, Pak, jurnalis. Oke, Bang oke. Melnak, Siap, Pak. salam Siap, Bang. salam Mulia, siap, damai siap. Bang ya. Tuhan Yesus Oke, memberkati. Izin siap, turun sebentar. siap. Ya, Ya. oke. Aku, Saya teman-teman, saya bernarasi gini bukan menuduh si A, si B, si C, enggak ya. Saya mau Boleh bukti. masuk nggak bentar? boleh. Saya mau bukti Silakan, kok Pak sebenarnya Deus. kasus Silakan. kasus Oke. ini udah diungkap ke publik. Oke, gitu abis loh. ini Jul, Harus clear, betul. Oke, Jul, silakan Jul. Ya, aku salut juga ya lihat teman-teman sebelah kita ini ya, luar biasa nih. Kemarin kita tahu sebelumnya banyak mafia donasi, tapi yang jadi korban, yang jadi tumbalnya itu biasa dari internal mereka, dari kalangan mereka sendiri. Ini dari pihak Muslim, logika dijadikan tumbal, dijadikan objek untuk nyari donasi, luar biasa memang sebelah ya. Jadi semua bisa dijadikan objek. Ya semangat Framing. buat logika jadi tumbal Nggak boleh donasi. framing itu. Enggak, jangan framing, Jangan. enggak ada. Nggak ada. Enggak Belum ada ada yang bukti. ya. Belum ada Ya, bukti. enggak ya. ada. Jangan narasi ke sana. Saya gimana Tadi kan saya udah kasih bukti apa lagi? Buktinya Femi suruh ke sini, Femi. Adakah dia menunjukkan bukti teman-teman? Emang Bukti yang dikirim ke rekening. Objek, betul nggak? Logika jadi objek nggak nih sekarang? Kristen sejati. Femi Dengarkan, suruh ke sini. itu yang dikirim ke Femi, bukan Itu ke saya. pakai Gimana bank apa? buktinya? Nah, mafia pakai bank donasinya mana? bukan kamu, kan aku bilang mafia donasi bukan kamu, tapi kamu jadi objek, luar biasa. Jadi Yang objek, iya betul. Ini KTP-nya Muslim, mantap. Oknum berarti Bang, oknum ya. Jangan bukan. Kan aku bilang mafia, Ya, oknum, mafia ya. itu kan oknum. Ya, saya setuju. Kalau mafia oknum saya setuju. Tapi kalau ibaratnya mengata Kristen enggak. Saya hubungan baik dengan Oh, mafia Kristen sampai saat donasi ini. kan tadi aku bilang mafia Tapi ini- donasi. Iya betul. Siap Bang, siap. Betul, Oke, betul. siap salah Bang, siap. Siap, Salah. siapa aja pasti tergiur lah. Siapapun juga pasti tergiur. Agama apapun juga pasti oknumnya. Kok nggak tergiur, bukan Mar? Lu kok nggak jadikan Ya. logika sebagai bahan nih? Tapi Enggak, Jul. izin Bang, saya mau Aku bertanya menyerah ini, kepada Jul. Bang Konsultan ya. Saya mau tanya Bang. Dia katanya sudah menunjukkan bukti. Sementara yang saya lihat bukti itu mengarah ke rekening Femi. Nah, Betul, pertanyaan betul. saya, mana seharusnya bukti itu adalah yang mengarah ke rekening saya. Iya, Dan setuju. rekening saya itu ya rekening saya ada cuma 2, yaitu satu aplikasi Dana, yang satu Brimo atau BRI, dan itu atas nama istri saya. Nah, tolong tunjukkan ya tanda-tanda bukti pengiriman Anda ke rekening saya, begitu. Berapa yang terkirim? Nah, Dari logika pertanyaannya, Saya udah bisa ngomong kan. Ya, dari Gantian logika dong kamu dapat logika. berapa? Dari kamu lah, pengakuan Gantian. kamu. Masa saya di bawah Ya. mulu Anda di atas. itu kurang lebih, Gantian dong. kalau setahu saya Bang, entah Oh, udah Topi. ada 3 juta entah belum. Kurang lebih 3 Dari juta. tadi saya 2 juta diam, udah Topi. lebih. Begitu. Topik Silakan. gantian Topik. Begini Topik, tadi kamu mengatakan bahwa bukti transferannya udah ada di rekening bini kamu, dan kamu mengatakan bahwa semua totalnya adalah 3 juta. Coba kamu kasih buktinya sama saya. Oh enggak. Kejang-kejang Taufik. Oh Taufik. Kejang-kejang. Saya kan mengatakan yang saya terima kurang lebih 3 juta. Anda mengatakan saya itu menipu. Yang dikirim bukan 3 juta, lebih dari itu. Nah, saya Tadi mengerti kamu kemana bilang yang 3 lebihnya. juta, kamu bilang 3 juta. Saya dari kotannya.
Buka WA Mana saya. ini, host? Yang menuduh yang harus kasih bukti dong. Yang menuduh dia makan donasi lebih ini dari 3 juta, bang, kasih bukti. suruh dia buka WA saya kasih bukti sama dia. Berani nggak Topik? Anda buktikan di sini aja kok Saya kan nge-record pakai HP ini, masa saya emang di sini bisa muter video? Karena bisa Topik. Ya sama, saya juga lagi di bengkel cuma bawa 1 HP. Udah kamu buka WA saya kasih lewat WA pada Anda. Habis itu Anda blok lagi nggak apa-apa, tapi biar Anda pegang omongan Anda. Tunjukkan gitu. aja di sini, tunjukkan di sini, clear kok. Anda mencoba memframing dana yang masuk ke si Femi, Coba terus Anda Topik tuduh saya. buka WA saya Seharusnya yang kasih Anda lewat WA Topik. Seharusnya yang Anda tuduh itu si Femi, bukan saya. Lucu kan Anda ini? Aduh Topik kan pegangan omongan Anda nggak bisa dipegang Topik. Dari situ aja Anda udah menampakkan bagaimana Anda jadi menyampaikan begini. kata Anda. Gini, Pak Kristen tadi kan uang itu ditransfer ke si Femi pertama, maka kuncinya harus si Femi dan itu harus diaudit. Nah, narasi dari si Julius ini jangan-jangan diduga ada mafia donasi gitu loh. Jadi Pak Umar, saya sudah setuju dengan perkataan itu ya. Saya juga udah mengatakan hal seperti itu tadi ya. Cuma dengan perkataan Topik yang mengatakan bahwa telah dikasih sama dia didonasikan 3 juta, ya. Tapi dia mengatakan bahwa bukti transferannya gini. Maksud gua tuh langkah pertamanya harus si Femi gitu loh. Si Femi ini kan yang dari donatur. Terus ke si reknya si Femi, ini diaudit nih. Sorry, Femi itu buka donasi atas nama siapa? Atas nama yang bersangkutan siapa orangnya? Saya bang, Tuan Logika. atas nama Tuan Logika. Dan itu untuk keperluan saya ke Medan. Oh, harus audit ini kayaknya ini. Tapi nggak boleh loh. Begini Pak, kita apa ya? Kita aja poinnya begini kan. Bentar, Kristen sejati. Sebentar. Lanjut, Jul. Tuan Logika nih. Kalau dari Bang Logika nih, ridho nggak sebenarnya uang itu kalau sampai ternyata misalnya terkumpul ada puluhan bahkan ratusan juta, tetapi Bang Logika cuma dapat 3 juta. Kira-kira perasaan Bang Logika gimana tuh? Ya nggak boleh. Yang pertama gini bang, yang pertama aku hanya ditunjukkan ya yang dikasih berapa itu aja. Tapi kalau ada lebih dari situ saya nggak tahu bang, jujur. Iya. Saya nggak tahu. Kalau ada yang lebih dari situ itu gimana? saya nggak tahu. Gimana perasaan kamu? Perasaan saya yang pertama bukan saya menyesal tidak, tapi saya bukan enggak. Merasa tertipu bukan bang, bukan. Ya gini bang, yang merasa tertipu itu sebenarnya. Nah, izin saya bicara dulu. Ya. Saya tidak merasa gini, bukan saya merasa tertipu, tapi donatur yang merasa tertipu. Saya takut kalau ini memang benar-benar terjadi, justru orang-orang yang baik tadi itu akan berpikir beribuan kali berikutnya. Mereka akan trauma untuk membantu yang lain. Mereka akan ini. Nah itu yang saya khawatirkan bang. Itu host Femi dinaikkan dulu Femi. Tuh kamu bilang tunggu dulu. Silakan Femi silakan diaudit teman-teman. Silakan naik Femi. Coba Tuan Logika bilang lagi sama Femi, saya kurang percaya bahwa uang yang telah dikumpulkan itu. Enggak, si Femi ini kemana? Pak Kristen sebentar, Pak Kristen. Si Femi kemana ini? Coba. Sekret. Yang namanya sekret. Siapa? Sabar. Good Ferdi, nggak ada di daftar nih. Silakan minta naik. Wah, mafia donasi diduga. Kalau nggak ada print outnya nggak bisa diaudit ini, Bang Umar. Ingat teman-teman ya, sekali lagi jangan. Gitu loh. Halo izin. Kenapa saya katakan tadi? Tunggu jangan dulu ada logika naik logika, ini, namanya belum naik. Dengarkan dulu. Ini si Kristen sejati justru udah mengatakan ini dari saya. Saya nggak ada narasi apa-apa loh. Iya. Bisa jadi fitnah itu Bang Logika. Femi itu kan begini Femi tadi kan ada itu. Tunggu dulu. Enggak, Pak Kristen, sebentar Pak Kristen. Si Feminya di mana ini? Si Feminya. Itu Wood Fairly. Oke, suruh naik. Logika, kenapa bukan pakai rekening kamu? Kenapa mereka galang donasi bukan rekening kamu atau istri kamu? Kenapa harus Femi? Aku nggak tahu, tanya mereka sendiri karena yang mengusulkan itu pun mereka. Demi Allah saya nggak pernah minta gawat ini donasi itu. Mereka lah yang menawarkan. Jul. Tapi mereka tahu saya kekurangan. Saya selalu bilang kan, saya kerjanya cuman mesin rumput. Penghasilan saya untuk makan hari ini begitu. Maka mereka mengatakan ya kami paham kondisi Bang Logika, makanya kami punya niat untuk buka donasi dan mereka minta izin sama saya dan saya izinkan. Begitu Bang.
Saya izinkan memang, saya izinkan. Bilang, kamu nggak bilang Femi, udahlah Femi pakai kemana rekening nih? saya saja gitu, supaya menjaga jangan ada mafia donasi. Karena kan ada track record teman-teman ini sering jadi mafia donasi gitu. Iya, itu lagi mau dinaikkan Bang Julius, si siapa Feminya. Butterfly naik. Gini aja, Minta Bang. permintaan aja. Saya Kalau mau akun dia naik. privat gitu loh. Saya mau dia naik. Gini, saya cuma mau dia naik, tunjukkan cuma satu, Bang. Yang saya tuntut cuma satu, tunjukkan bukti-bukti yang dia kirim sama saya. Berapa yang dia kirim, itulah yang saya akan ini kan. Ya, Di setuju, luar itu setuju, saya nggak mau setuju, tahu. setuju. Ini. Gitu. Setuju, Saya hanya setuju. mau, saya hanya mau dia tunjukkan berapa yang dia kirim sama saya. Loh, Wah, dia harus itu tanggung tadi jawab yang terhadap- dibilang logika Femi tentang harus yang tanggung jawab CF terhadap cuma dana hanya yang masuk. tunggu Sebentar, Bang sebentar, Melnam. teman-teman. Ini Bang Melnam nggak ada sebetulnya nggak Bang Melnam? Lo bukan sebabnya atas nama Tuan Logika, nggak boleh gitu, harus fair dong teman-teman. Ya, harus Iya, ada si tunggu Ferry, dulu. si Ferry apa si Femi sih? Ferry. Ya. Coba. Begini Femi, begini. Laki apa Itu kan perempuan udah itu? ada rekamannya saya kasih ke Femi lewat WA. Itu Oh. boleh dikasih sama. Oh, enggak, ini, bentar. Butterfly ini ya. Tolong naikkan Femi kalau dia ada. Ini nih ya, akun yang ini ya. Teman-teman biar dia Iya, pegang dulu. iya. Sabar. Oke. Iya, tuh, Femi. Tuh ada Femi tuh. Nah, lanjut Bang Mar. Oke, silakan. Bukti, Jul, handle dulu Jul, gua ada tamu Jul. Halo, selamat siang. Iya. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi Selamat siang, wabarakatuh. Kak Femi. Kak Femi, Iya. kebetulan minta bukti transferan dari Kak Femi. Berapa sih jumlahnya yang ditransfer sama topik gitu lah? Siap. Semua saya bukakan ya. Ya. Jadi saya minta tolong semua mute supaya saya bisa jelaskan. Ini kan terakhir untuk bukti saya print ke bank. Begini, tadi ada yang nanya, kenapa bukan punya bank logika aja, banknya gitu atau mungkin rekeningnya. Jadi pada saat itu kami punya grup toleransi namanya, ya. Kami punya grup toleransi dan memang yang mau mengadakan donasi jujur pure itu dari saya dengan abang saya di Jesiaan karena kami peduli sama beliau, Bang Logika atau Tuan Logika ini, ya. Jadi kami sama-sama di satu grup toleransi namanya. Dan di situ semua teman-teman banyak kok, bukan cuma saya dengan Bang J sendiri, termasuk salah satu Kristen sejati ini. Ya. Saya tidak tahu kenapa, karena semua yang berhubungan nasi sudah selesai. Yang tersisa di saya 200.000, ya. Yang tersisa di saya 200.000 dan itu ya kemarin memang beliau minta lagi 1 juta. Tolong bantu saya 1 juta teman-teman. Saya mau buat pindahan rumah gitu. Saya mau pindah dari sini karena secara identitas saya semua sudah ditahu dan saya dicari-cari sama orang banyak. Oleh karena itu beliau minta donasi ke kami lagi. Tetapi teman-teman, saya terbuka di sini ada kok buku bank saya juga sudah saya cetak dari awal. Jadi setiap hari saya ke bank untuk mencetak. Jadi setiap malam kita berdonasi. Jadi kurang lebih 3 kali donasi terjadi di room, ya. Dan itu di roomnya Tuan Logika, teman-teman. Ya, di room Tuan Logika. Dan setiap habis donasi, besok pagi saya langsung selalu pergi print out ke Bank BNI. Ya, jadi saya bisa print kembali itu karena print terakhir memang sudah selesai. Untuk sebentar saya bukakan ya teman-teman ya. Jadi tidak ada dusta di antara kita. Jadi kalau bilang sampai puluhan juta, aduh minta maaf ya, tidak sampai puluhan juta. 5 juta aja nggak nyampe ya. Itu kurang lebih 3 jutaan dan clear sudah selesai semua. Tinggal 200.000 sama saya. Ya, dan itu semua terbuka di dalam grup toleransi. Bahkan itu pun masih kurang untuk beliau. Betul atau tidak Bang Logika? Saya sudah transferin untuk KPP izin, enggak KMI, izin 30 detik Kak ya, supaya nggak ada salah paham. Sampai saat ini saya nggak ada masalah itu. Jadi KPM harus tahu, tadi yang naik ke sini itu Bang Kristen sejati, dan dia mengatakan saya menipu donasi. Ya Kak ya, ini supaya nggak ada kesalahpahaman antara kita. Karena saya nggak tahu apa motif Kristen sejati ini datang sini menuduh saya menipu, menuduh saya yang macam-macam gitu ya. Dan saya selalu dari awal mengatakan yang masuk ke rekening itu cuma kurang lebih 3 juta. Nah, dan itu setiap pengeluaran saya kasih tahu sama Kak Femi, termasuk membolo Honda pertama kali, betul nggak Kak ya? Dan saya sampaikan itu kebutuhan saya di sana. Dan saya juga mengatakan kepada kakak, mengirim bukti Bang Dosma berapa ngirim sama saya waktu itu ingin berangkat di sana. Maka dari itu saya mengatakan, ini Kak bukti Bang Dosma ngirim sama saya. Maka Femi minta izin sama Bang DJ untuk mengirim kepada saya, untuk orang rumah saya dan bekal tambahan di
jalan. Begitu. Jadi ceritakan sejelas-jelasnya Kak Femi. Dan ingat ya, tadi di sini saya kan udah ingatkan teman-teman, jangan ada framing karena saya nggak mau ada siapapun yang di framing, termasuk mengatakan ada puluhan juta ini. Dan saya nggak mau tahu tentang itu. Yang saya mau tahu, tolong Kak Femi jelaskan berapa yang pernah kakak kirim sama saya. Dan tolong ceritakan setiap kakak ngirim itu untuk apa aja Kak. Itu aja supaya nggak ada kesalahpahaman untuk kita. Silakan Kakak. Ini dua-duanya jujur soalnya Bang Umar. Iya. Wih. Jujur, kafenya jujur gitu loh. Nah ini Oke. mengembangkan itu. Nah silakan Bu, ada pertanyaannya tuh. Oke. Tolong yang lainnya di mute dan dengarkan penjelasan saya ya. Ini adalah bukti-bukti transferan. Siap. Ya. Ini adalah bukti transferan. Ini adalah transfer pertama ya. Kalian bisa lihat di sini dengan jelas ya. Di situ totalnya 1.500.000. Oke, di tanggal berapa itu? Nah, tanggal 30 bulan 10 nih. Atas nama di dana istrinya Bank Logika ya. Itu nomor dananya. Yang lain bisa rekam. Bisa. Rekam. Ini. Saya nggak mau lagi berurusan begini. Jujur saya nggak mau lagi. Ya, udah direkam kok Bu, tenang aja Bu. Oke, ini pertama ya. Tenang aja Bu. Ya, ini saya punya pekerjaan yang lain, bukan hanya mengurus hal begini. Ini saya nggak mau. Saya pure hanya untuk membantu beliau. Ending setelah itu nggak ada lagi ya. Ini yang pertama ya, sudah dikirim ke beliau. Terus yang kedua, nah ini lihat semua bukti rekening masukkan itu semua saya print ke rekening ya. Tidak ada yang saya sembunyikan di sini. Tuh, setiap hari tanggal berapanya itu jelas. Berapa Totalnya yang masuk. berapa Bu? Totalnya berapa Bu? Total semuanya. Totalnya itu semua 3.200.000. Oh, berarti totalnya kurang lebih 3,2. Berarti totalnya. Nah, itu dikasih ke. Ya, betul sekali. Dikasih ke Bank Logika berapa? Bank Logika berapa? Sudah 3 juta, tertinggal 200 di saya, tertinggal 200 karena beliau minta donasi sejuta. Beliau minta donasi sejuta, tetapi ya tunggu dulu, saya nggak selesaikan dulu biar nggak ada embel-embel yang lain. Saya nggak mau nama-nama saya dibawa begini. Saya pure hanya untuk membantu. Saya tidak kabur ya. Saya kabur. Jangan nelpon saya dulu pas telepon. Iya. Berarti udah clear itu, udah clear Bu. Tolong ya, jangan ada yang nelpon. Ini pengiriman kedua. Ini pengiriman yang keduanya. Clear, saya nggak mau ada yang nanti bilang. Bu, udah Bu. Ibu kena pelanggaran Bu. Sorry ya. Bu, kena pelanggaran. Kena pelanggaran Bu. Sebentar Bu. Saya turunkan dulu Bu ya. Itu saya sudah dengar bahwa terkumpul 3,2 dan dikasihkan ke Logika 3 juta. Ada yang kedua Bang, itu kan ada yang kedua. Abang gimana sih nggak kondusif? Dia udah gue tanya totalnya berapa semua 3,2. Iya itu kan yang awal Bang, belum yang kedua. Bang Kristen Sejati. Oh ada yang kedua, tunjukkan Bang, gak apa-apa, ada yang kedua. Gak apa-apa, naikkan aja. Saya baru tahu ada yang kedua. Gak boleh framing lagi Bang Kristen. Sebentar. Bang, sebabnya Bang Umar, ibu tadi udah klarifikasi, gak boleh framing lagi Bang Kristen, gak boleh. Pamelnak sebentar. Bang Umar, Bang Jul, Pamelnak, Logika, Kristen Sejati dan teman-teman. Berhubung saya harus mengisi acara, diselesaikan dengan baik. Saya akan coba bicara nanti dengan Femi bagaimana, karena Spartan, Logika, Femi itu teman terbaik saya karena mereka anggap saya ini teman untuk bisa kasih saran. Makasih buat semua. Oke Bang Logika, salam horor Bang, sesama dari Jumba Torokan. Mari. Iya siap Bang, arti kebenaran. Kapan kita ngopi Bang, kabari aja Bang ya kalau Abang pulang. Sebelum Feminya naik, aku mau nanya lagi nih. Bang Logika, ini kan yang masuk artinya dikasih nampak 3,2 tuh. Menurut Logika nih, jumlah segitu udah pantas nggak untuk Logika atau seharusnya bisa lebih nih? Ada pedih nggak gitu? Gini, enggak, jangan kemana-mana Bang. Saya nggak menuntut, kan dari awal saya bilang
saya menerima usulan mereka untuk kumpul donasi bukan untuk memperkaya diri. Itu hanya untuk, karena kalau saya menghabiskan waktu selama di Medan, Bang, anak istri saya di rumah seperti apa, terus biaya saya ke sana itu seperti apa. Jadi nggak ada. Itu udah lebih dari pantas, dan saya sangat menghargai perjuangan teman-teman yang udah berdonasi. Saya sangat menghargai itu, apresiasi, Bang. Itu aja. Jujur aja saya nggak mengharapkan lebih. Dan itu sudah cukup. Dan kemarin memang betul, setelah saya pulang, tunggu dulu. Setelah saya pulang, itu kan sisa donasi sisa 200. Dan saya minta kepada teman-teman, waktu itu bisa nggak teman-teman? Karena jujur ya, silakan tanya. 18 orang di grup udah ada belum yang donasi kan gitu. Nah, dan saya nggak mengharapkan itu. Saya bilang gini, teman-teman, ini saya udah ada di rumah, tetapi data saya karena banyak ancaman, Bang, gitu. Saya nggak takut kalau secara diri pribadi. Tetapi yang namanya manusia, Bang, yang dipikirkan juga bukan diri sendiri, anak-anak istri. Ya, banyak ancaman dari mereka, ingin itu sebagainya. Karena pernah saya usulkan, saya ingin pindah rumah, Bang. Kira-kira ada nggak yang bisa bantu saya pindah rumah? Di sini untuk mengangkat barang pakai mobil itu kurang lebih 500 ribuan. Nah, uang sewa rumah di sini 500 ribuan per bulan per ini. Nah, untuk dasar aja saya waktu itu pernah mengusulkan. Nah, dan itu tidak pernah terkumpul sampai saat ini. Entahlah, nggak tahu saya di belakang itu, Bang. Gitu. Nah, intinya gini teman-teman ya. Saya juga nggak ingin kok memanfaatkan kalian, karena untuk apa? Justru resiko yang saya ambil itu justru lebih besar daripada apa yang kalian berikan itu. Tetapi kembali lagi, saya sangat mengapresiasi niat baik teman-teman, apalagi donatur yang di bawah. Mereka nggak pernah mempermasalahkan itu. Mereka nggak pernah menuntut lebih apapun hasil saya ke sana. Tetapi justru orang-orang yang di grup, termasuk si Spartan ini biang keroknya kalau nggak salah saya. Inilah biang keroknya. Kalau KFMI justru kemarin pun adem-adem aja. Tapi ini biang keroknya, jangan-jangan dia adalah mata-mata. Saya nggak tahu. Jujur aja teman-teman, dia dari awal yang chat saya marah-marah macam-macam. Siap. Udah, Spartan diam dulu. Iya. You udah nggak donasi, you ngomel-ngomel. Ini gue mau tanya sama si Verly, Kak Verly. Tanya dia ada nggak donasi dia? Kak Verly, itu total semua berapa? Udah gitu aja. Kan tadi udah disebutkan buktinya, nanti kena ban lagi. Total semuanya yang masuk ke rekening Kak Verly lah. Tunggu teman-teman. Jadi begini, saya cerita dulu dari awal terjadi donasi ini. Boleh lanjut. Kalau saya biar clear, saya punya pekerjaan, Bang. Saya tidak mau berurusan. Karena saya orangnya pure murni hanya untuk membantu Tuan Logika. Itu yang harus kalian tahu. Dan saya tidak pernah punya masalah dengan beliau. Ending setelah itu selesai donasi, grup kami tutup karena akhir permintaan donasi itu tidak terlaksana karena teman-teman itu kan permintaan terakhir donasi kan untuk kami di grup kami aja, grup toleransi. Dan waktu itu tidak ada teman-teman satupun yang bisa membantu. Ya namanya kan kita punya grup, walaupun kita hanya mau membantu beliau, tapi semua orang kan tidak bisa memberi namanya duit. Kami semua hanya bantu dengan support di dalam room pada saat donasi terjadi, dan juga pada saat di dalam komunitas kami itu kami seperti keluarga. Ending setelah terjadi donasi itu selesai karena waktu itu Bang Logika butuh seperti yang saya cerita tadi. Nah itu tidak terlaksana dan teman-teman tidak mengumpulkan satupun. Ya, satupun tidak ada mengumpulkan dan tidak ada lagi penggalangan donasi setelah itu. Karena ketika kita penggalangan donasi tidak ada kalau tanpa Tuan Logika. Itu yang pertama yang harus ditahu. Donasi tidak pernah kami adakan kalau tanpa beliau. Dan selalu kita donasi itu harus ada beliau di situ. Karena ketika ada beliau baru room rame. Saya juga pernah mencoba sendiri tapi tidak ada. Kenapa? Karena kan room ini akan rame kalau ada beliau. Begitu teman-teman harus tahu itu. Nah, dan setelah itu ya setelah terjadi penggalangan kali, jadi semua dana yang terkumpul tadi itu sudah tertransfer ke Bank Logika dengan totalnya itu adalah kurang lebih 3.200.000. Nah, tertransfer ke beliau dengan bukti-bukti itu 3 juta. Sisa di saya 200.000 ya. Jadi teman-teman tidak ada lagi yang namanya donasi lain. Kalaupun mau bukti lagi ya boleh. Ini kan print out dari buku rekening saya kan ada. Tidak pernah ada rekening lain kita bikin donasi. Rekening satu-satunya cuma rekening saya. Kak Pemi izin 30 detik Bang. Boleh. Maksudnya gini, ya izin ya. Boleh. Sebenarnya Kak Pemi gini, aku dari awal nggak ada permasalahan apapun itu. Aku buktikan tidak pernah aku ungkit-ungkit masalah itu. Ya nggak pernah, dimanapun nggak pernah ungkit masalah itu. Tetapi tadi datanglah si Kristen sejati ke sini, menuduh saya telah menipu donasi, menuduh saya telah macam-macam berbuat kejahatan Kak.
Ya, jujur, saya sama Kak Pemi nggak ada. Terakhir saya blokir Kak Pemi dan 2 hari yang lalu sudah saya buka blokirannya. Jadi bukan saya blokir, saya buka hari ini. 2 hari yang lalu saya sudah buka blokir Kak Pemi dan setiap Kak Pemi membuat yang namanya status pasti saya tonton kakak-kakak lihat itu hasilnya di situ. Gitu intinya saya waktu itu cuman blokir Kak Femi beberapa waktu itu. Kenapa saya nggak mau nanti kesalahpahaman ini bertambah besar kalau saya masih ini. Gitu maka saya stop di situ. Setelah hati saya tenang saya buka. Dan kalau Kak Femi sadar itu 2 hari yang lalu sudah saya buka. Kalau nggak salah 2 hari yang lalu Kak. Intinya sudah saya buka. Itu menunjukkan saya nggak ada sakit hati sama Kak Femi, nggak ada sakit hati sama siapapun. Tapi yang menjadi masalah izin Kak Femi ya. Ini kenapa sampai seperti ini? Itu karena Kristen tadi naik mengatakan, oh mohon maaf seolah-olah mau mengadu domba kita di sini Kak. Saya nggak tahu apa motif dia. Saya nggak tahu Kak Femi. Karena saya nggak pernah menuntut Kak Femi. Saya bilang betul yang Kak Femi katakan. Kak Femi itu dari awal menawarkan saya untuk niat membantu. Dan saya menerima itu karena saya tahu saya butuh. Nggak ada masalah di sini. Tapi kenapa Kristen ini, Kristen sejati justru memboka di sini? Kenapa? Coba Kak Femi jangan mau tergiring Kak Femi. Kak Femi silakan, aku nggak minta bembelaan juga Kak. Bicara jujur aja. Dan tolong Kak, jangan kita tergiring seolah-olah ada motif di balik ini oleh si Kristen ini. Apa maksud dia Kak? Karena saya dari awal cuma mau tahu di mana letak penipuan saya. Apakah Kak Femi pernah, nggak gini Kak Femi izin, apakah Kak Femi pernah mengatakan saya ini menipu donasi? Karena Kristen membawa itu ke sini, ini saksinya 1.200 mata mandang Kak. Termasuk host kita, ada Bang Melna, ada menipu, yang lain. Kamu mengatakan kamu bimbang dengan uang TFN. Tadi nggak pernah saya bimbang ya, nggak pernah saya bilang bimbang ya. Silakan host tolong tegas di sini supaya Kak Femi juga tidak salah paham dengan saya. Saya nggak ada masalah dengan Kak Femi supaya saya tidak salah paham. Iya, gini. Gini sebentar. Izin bicara bentar ya. Boleh. Pak host, saya izin bicara bentar. Boleh. Saya izin bicara bentar. Kamu diam dulu Spartan, Kristen sejati kamu diam dulu. Jadi begini teman-teman, 1,2 yang menonton ini ya dan semua yang ada dalam Komal ya. Kalian harus perlu tahu bahwa saya dari awal dengan Tuan Logika pure murni saya membantu beliau. Bahkan kalian tahu siapa saya. Sebelum saya dulunya saya menggunakan nama secret name. Saya perjelas lagi ya. Saya pakai nama secret name. Kenapa saya ganti? Karena setelah saya menggunakan logo itu, setelah saya live, saya selalu dituding saya pembela Tuan Logika. Saya ngerasa kayak saya tidak nyaman. Jadi saya wajar saya mengganti nama saya dari yang tadinya secret name ke sini ya. Itu yang pertama alasan saya. Karena saya tidak mau terlalu panjang, terlalu larut, saya dibawa-bawa begitu. Pure saya hanya murni mau membantu Tuan Logika, nggak ada lebih. Ya, itu yang pertama. Terus yang kedua, teman-teman, untuk nasib pure itu sudah saya jelaskan tadi. Ya, kalau kalian butuh yang bilang saya istilahnya mengambil uang donasi, saya bilang ke kalian ya, kalau mau silahkan minta secara pribadi ya. Nanti saya kirimkan bukti melalui foto langsung dari print out dari buku rekening saya. Dan itu saya akan bikinkan langsung di kantor BNI. Kalau bisa dengan orang-orang BNI. Ya, saya tipe orang dari dulu saya bukan donasi buat Bang Logika aja kok supaya kalian tahu. Saya selalu membantu orang kecil. Ya, jadi tolong jangan kalian aneh-aneh di sini, ya. Dan yang berikutnya teman-teman, siapapun ini saya ingatkan, siapapun ya yang mau ungkit-ungkit lagi tentang itu donasi ya, silakan langsung berurusan sama saya. Jangan bawa-bawa di room ini. Saya punya keluarga, saya punya nama baik yang perlu saya jaga. Saya bekerja di perusahaan yang cukup besar. Ya, setuju. Jangan setuju. Saya mau dibawa-bawa. Minta maaf. Ya. Kak Femi, coba tanya Kristen Kak. Kak Femi saya setuju Kak. Ya, sebentar dulu Bang Logika. Tolong tanya Kristen ini di mana letak penipuan saya. Saya pun gitu juga. Itu aja yang saya tuntut. Silakan Kak. Saya selesaikan dulu. Jadi siapapun itu mau yang kenal saya atau tidak, saya nggak mau lagi begini-begini ya. Tolong. Ini sudah clear. Saya dengan semua sudah clear. Bahkan grup toleransi yang saya dengan Bang Logika bikin, saya pun yang bubarkan karena saya rasa di dalam situ sudah ada yang aneh, sudah ada yang nggak jelas. Makanya saya bubarkan karena saya punya pekerjaan yang lebih besar, bukan hanya hal ini.
kalian paham gitu. Masa saya mau tiap hari, saya bayangkan tiap pagi saya ke BNI loh, itu untuk mencetak semua setiap malam itu masuk berapa saya cetak, ya. Jadi minta tolong jangan lagi bawa-bawa nama saya. Siapapun itu termasuk Kristen sejati sudah cukup lah, ya. Ini clear hari ini, saya nggak mau lagi nama-nama saya dibawa. Saya sudah itu dan sudah clear. Siapapun itu, saya tekankan sekali lagi, kalau masih tidak puas, silakan datang ke Jakarta. Saya ada di Jakarta, kok temu dengan uang 3 juta itu. Kak Femi, ini dua-duanya jujur. Kak Femi udah jujur, Topik juga udah jujur. Ini ada namanya Tiger, katanya donaturnya Topik, minta Topik, Bang Umar. Biar Tiger naikin. Naikkan aja, naikkan. Tunggu. Naikkan aja. Kak Femi tinggal di Jakarta, mobile banking kok nggak dibuat lah Kak Femi, bikin repot. Bang, saya ada satu tuntutan lagi. Tolong si Kristen sejati ini tunjukkan di mana letak penipuan saya. Itu yang belum lurus. Kak Femi, terima kasih kakakku. Sampai saat Bang ini Logika. kita maksudnya harus dia buat pengakuan karena kalau dari Bang Bang Kristen sejati, berarti udah tahu ya. minta maaf Oke lah, aja nggak udah apa-apa. selesai. Bang Kristen, minta maaf aja selesai sudah. Tadi ada yang tanya kenapa tidak bikin m-banking. Saya punya m-banking BCA dan itu saya sudah bilang dari awal karena waktu itu mereka bilang kasih rekening yang tanpa ada rekening kosong begitu. Jadi saya kasihkan, kebetulan waktu itu rekening kosong saya BNI dan saya ulangi. Waktu itu penawaran terjadi berapa kali Bang Logika? Cuma rekening saya, betul atau tidak? Saya tanyakan ke Bang DJ Sian juga. Bang DJ mau pakai apa yang dikatakan Kak Femi itu benar semua teman-teman. Benar, ya. Aku kalau yang benar aku benarkan karena tadi sebelum Kak Femi datang pun aku udah bicarakan kurang lebih 3 juta itu gitu. Tapi jujur ini murni cuman gara-gara Kristen ini ingin provokator. Aku nggak tahu apa motifnya. Saya dengan orang-orang di Komal semua, bahkan Bang Security, Bang DJ, saya masih hubungan sama mereka. Bahkan mereka bilang kemarin, coba saya damaikan Anda dengan Femi juga. Dia, ya itu. Siapa? Bahkan Bang Kamis kemarin, Kak Femi, DJ Sian naikkan. Siap. Pas kemarin hari ributnya, Kak Femi ya, itu Bang DJ Sian sama Bang Sukulit itu masih nelpon saya. Bang, bagaimana kalau kita telepon dulu Kak Femi gini-gini untuk mendamaikan? Saya bilang jangan dulu, jangan. Kenapa? Kak Femi orangnya keras, saya juga keras. Sakutnya nanti gini, makanya saya blokir Kak Femi. Tapi kalau kakak lihat, coba cek 2 hari yang lalu saya sudah buka blokir kakak. Kenapa? Saya udah nggak ada ini. Dan saya sudah siap komunikasi dengan Kak Femi, itu poinnya. Kenapa saya buka blokirnya? Nah, tuh silakan tanya Bang DJ Siaan. Dia salah satu orang yang niat mendamaikan saya. Maksudnya karena dia tahu ini murni kesalahpahaman, tapi nggak tahu aku sepantai ini apa? Siapa dia sebenarnya ini? Itu aja sih. Kenapa dia yang mengangkat ini, Kak? Kak Femi jangan salah Kak ya. Kakak dan saya kita korban. Saya nggak pernah ngangkat masalah ini ke publik. Begitu juga dengan Kak Femi karena kami saling percaya. Tetapi saya nggak tahu Spartan ini maksudnya apa. Menuduh saya tadi dan mengatakan ingin membongkar semua kebusukan saya. Kebusukan yang mana? Makanya saya katakan jangan turunkan si Kristen sebelum dia jelaskan semua, tunjukkan bukti di mana letak keburukan saya, apa yang mau dibongkar-bongkar semua di sini nggak apa-apa. Silakan Bang DJ, ini Bang DJ adalah orang yang bijak di sini juga, yang punya niat ingin ini kita. Silakan Bang DJ. Kita sapa dulu Bang DJ dengan Bang Tiger. Selamat siang Bang DJ dan Bang Tiger. Selamat siang, shalom, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam toleransi, salam perhorasan buat kita semuanya. Jadi apa yang diceritakan nama Femi dengan logika itu benar. Setiap si Femi mau mentransfer uang yang masuk baik dari donasi siapapun, baik dari Bang Tiger, dari Bang Asyong dan lain-lain, itu Femi akan minta izin ke saya, Bang. Dia logika minta dana sekian, oke transfer deh. Jadi memang semua dana itu total 3,2, masih ada sisa 200 di rekening Femi. Dan masalah tadi logika bilang soal masalah dia ingin pindahan ke rumah, pindah rumah karena ada tempat dia kurang nyaman sekarang. Kita di grup belum memberikan donasi ke Dek Logika dikarenakan ada hal-hal tertentu yang masih harus dibahas di grup, dan saat itu Dek Logika tidak bisa masuk ke telekonferensi kita bertiga, ke telekonferensi di grup. Jadi itu tadi kekurangan Dek Logika. Abang sangat menyayangkan bahasa kamu seolah-olah kita di grup tidak peduli sama kamu, Dek.
Jadi itu aja yang perlu saya sampaikan. Ada yang mau ditanya lagi? Memang benar di dalam grup itu ada miskomunikasi antara sesama teman-teman di grup, dan saya meng-calling down semuanya. Spartan dengan Bang J, dengan Femi, dengan Logika. Dan ingat bahasa terakhir saya pada saat di grup, saya bilang ini ada miskomunikasi antara kalian. Ada miskomunikasi antara, tetapi Sabang sangat menyayangkan ada bahasa WA seseorang ke Logika sehingga Logika agak jadi tersinggung dengan bahasa WA tersebut. Dan Logika langsung WA ke Abang. Bang, sampai beginikah ininya? Oke dek, nanti Abang calling down kan. Dan akhirnya Abang lah pertama kali yang keluar dari grup komunitas toleransi. Karena saya yang paling kalian tuakan. Tidak ada dihargai karena sudah saya sampaikan sebelumnya. Ada komunikasi di antara kalian, miskomunikasi. Dan akhirnya Abang keluar duluan dari grup tersebut. Oke Bang, ya itu betul. Boleh saya potong nggak Logika? Kok ngomong boleh, dulu, gantian dong topik. Oh ya silakan. Nah, Dan jangan lupa tunjukkan bukti hal di mana saya. Terakhir, Dan jangan lupa buktikan di mana penipuan donasinya. Silakan. Karena sebelum topik setiba di kampung, dia mengatakan saya akan ngasih tahu sama teman-teman yang di grup WA bagaimana proses yang saya jalani di Medan ini sebagai pelapor sekalipun saksi, wajar dong dituntut. Nah, jadi itu kegunaan donasi yang dikutip buat apa? Boleh saya jawab? Hanya untuk Logika sebagai jalan-jalan gitu. Oke, izin Bang ya saya jawab ya, saya tanggapin. Coba di mute dulu, besarkan saya Bang. Biar saya agak ini enak dikit. Besarkan Mas. Ya, yang pertama kita bisa melihat ya dari narasi Abang ini. Yang pertama kita harus ini kan, aku jujur, kenapa dia ini kok begitu nafsunya ingin mendapatkan kabar? Ini pertanyaan teman-teman. Kenapa kok begitunya? Saya sama Kak Femi selalu katakan alasan saya tidak mau mengasih tahu dulu. Karena saya di sini bukan bergerak sendiri. Ya, apa yang saya nggak tahu, ada 18 orang di grup, saya nggak kenal semua, jujur aja. Dan sama Bang DJ juga saya katakan, nggak semua Bang DJ seorang ini pengacara loh, dia tahu maksud saya itu seperti apa, gitu. Jadi Anda katakan hak, sementara Anda udah tunaikan apa yang Anda berikan. Anda cuma keluar-keluar doang loh, cuma menuntut-nuntut. Anda bahkan saya katakan, mana? Coba tunjukkan berapa yang pernah Anda kasih sama saya, sehingga Anda itu punya hak penuh untuk menuntut saya. Coba. Oh ini loh buktinya saya transfer Anda sekian. Ini buktinya adalah, sehingga Anda boleh mengotot. Ini mohon maaf deh, Anda cuma satu grup dengan saya, tapi Anda menuntut seolah-olah Anda itu adalah donatur terbesar. Ya, seolah-olah Anda itu udah memberikan segalanya terhadap saya. Sampai Anda berani fitnah saya di sini. Dan udah Pak Femi, udah ada Bang Siapa yang fitnah kau Logika? Coba tanya Femi alasan saya tidak donasi pada Anda. Kenapa? Coba tanya Femi. Bukan itu. Sekarang jangan kemana-mana dulu bahas. Kenapa saya tidak berdonasi? Kenapa? Dan satu lagi, kenapa organisasi komunitas dibubarkan? Coba kamu tanya sama Femi. Oke Bang Umar. Karena kita tidak kenal sama Logika. Udah clear ya Bang Umar ya? Jangan. Udah clear ya Bang ya? Tanya, jangan dulu. Udah clear ya? Bentar, gini. Kita tutup sebelum memanas. Karena saya sama Kak Femi dan Bang DJ nggak ada masalah. Udah. Bukan aja Bang. Boleh. Saya bicara saya izin kami. Ya, jadi udah clear ini. Bicara bentar boleh. Boleh. Bisa saya bicara nggak ada sebentar. masalah. Saya nggak ada. Oh ya, tunggu Bang. Sabar, saya bicara Bang, maaf ya saya tidak ada masalah sama Kak Femi, sama Bang DJ, sama donatur lain nggak ada. Tapi sama si Kristen inilah karena dia tadi Logika menanyakan tentang donasi. Turun aja di bawah kok dari awal kok bilang sih Logika menipu donasi, sekarang bolak-balik. Yang lain. Sedikit, boleh saya bicara sedikit? Sebentar, aku mau pamit Bang Tiger dulu sama Bang Melnaf. Ini Bang Tiger sama Bang Melnaf. Ini orang-orang yang berdonasi. Tolong kasih mereka bicara dulu.
Kasih ruang buat mereka bicara dulu baru saya. Udahlah, gak usah diungkit, aku nggak suka aku ungkit. Gini, teman-teman, aku mau turun dulu, izin pamit. Saya mohon kalau masalah besar dikecilkan, masalah kecil dihilangkan, gitulah. Supaya kita ada sejahtera gitu loh. Kalau kita damai hati itu ada rezeki datang gitu loh, teman-teman. Percaya nggak? Keyakinan apapun juga kalau ada hati damai itu rezeki ada aja datang gitu loh. Yang Islam, yang Hindu, yang Buddha, yang Kristen gitu loh. Udah masalah kecil dihilangkan aja dah, udah masalah kecil gini. Nah, untuk Bang Kristen sejati itu tolong deh kalian kali itu dijaga gitu loh. Namanya Kristen sejati ya, belum ada bukti kok main tuduh gitu. Aduh, jangan gitu loh. Teman-teman, aku pamit ya. Pamit turun teman-teman. Semoga ada damai. Teman-teman. Selamat siang. Ya. Tolong Bang Host, tolong naikkan itu namanya Bang J itu. Tolong dinaikkan dulu Bang Host. Bang siapa? Bang J. Oke, siap. Bang J dinaikkan dulu. Sebenarnya gini Bang, hal yang disampaikan si Logika tadi, Dek Logika masalah dia di Medan, dia Dek Logika nggak memberitahukan masalah di grup, itu sudah saya jelaskan kepada adik-adik di grup. Sudah saya jelaskan semuanya. Karena di situ kan keamanan dan ibaratnya kenyamanan Dek Logika itu kita jangan ada yang tahu. Udah saya jelaskan sebelumnya di grup, tapi ya mungkin adik kita si Spartan agak mungkin punya prinsip dan pemikiran lain kan gitu. Kan udah pernah Bang jelaskan Dek Femi sama Dek Logika kan di grup? Enggak Bang, udah. Dan saya selalu sama KPMI pun saya selalu katakan, maaf Kak, saya nggak bisa. Bahkan saya mau pindah kemarin pun kan saya sempat ada yang nawarkan dari Bang J, dari Spartan juga. Saya katakan, saya pindah bahkan orang di grup ini pun. Aku potong dulu, Bang J, coba suruh naik. Banyak yang mau naik. Di pencet multinya Bang, multi. Bang J, pencet multinya Bang. Iya, saya lanjut gini Bang ya. Iya betul itu. Jadi nggak ada sebenarnya teman-teman nggak ada masalah kok, ini clear kita. Walaupun mungkin ada sempat miskomunikasi di antara kita, tapi percayalah saya nggak ada memasalahkan itu. Bahkan udah saya bilang 2 hari yang lalu saya sudah buka blokir Kak Femi. Kenapa? Karena saya nggak pernah masalah sama Kak Femi. Saya takut waktu itu Kak Femi punya sifat yang keras sama seperti saya sebenarnya. Gitu, saya nggak mau nanti melebar kemana-mana sehingga saya blokir dia dulu untuk saya stop dulu komunikasi. Nah setelah saya merasa saya pun udah siap untuk ini, maka saya udah buka gitu, dah ya. Dan Bang J juga pernah kemarin sama Bang DJ itu mengatakan, setelah masalah itu kami teleponan bertiga. Bang Logika, bagaimana kalau kita telepon nanti sama Sparta sama ini dan sebagainya? Saya katakan jangan dulu Bang, jangan dulu. Biarkan saya sendiri yang membuka diri. Karena saya takut nanti, saya mungkin lagi dalam kemat ini. Karena jujur Bang ya, yang paling saya membuat sakit hati pada waktu itu adalah Bang Spartan tadi. Bang Kristen sejati itu. Karena saya kirim sama Bang J bukti chatan dia kepada saya. Itu memang buat bangkit amarah saya. Sehingga saya katakan jangan Bang, saya menolak. Bahkan saya bilang mungkin sampai kapanpun saya nggak akan ini dulu. Tapi pada akhirnya saya udah terbuka hatinya. Makanya 2 hari yang lalu saya sudah buka blokiran saya terhadap Kak Femi. Itu bukti saya sudah menerima kembali Kak. Nggak ada masalah di antara kita. Itu sih. Silakan Bang J, dilanjut Bang J. Halo, selamat siang. Dengar suara saya? Ya, dengar J. Silakan J. Sampaikan. Salam toleransi. Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua yang ada di Komal. Sehat-sehat semua kah? Sehat Bang, sehat. Alhamdulillah. Tapi Bang Tigar loh. Bang Tigar belum ngomong dari tadi, ya Allah. Oh ya, silakan Bang Tigar duluan. Iya, ke Bang Tigar dulu. Bang Tigar dulu dari bentar. tadi tuh. Iya, maaf Bang Tigar ya. Silakan Bang Tigar. Silakan Bang Tigar. Ya, selamat siang semuanya, Bang Umar dan teman-teman yang lain. Saya salah satu donatur emang untuk Bang Logika lewat Bu Feni sebesar 500.000. Saya sebagai donatur pun sangat ikhlas dan tidak pernah mempermasalahkan uang itu mau mengalir kemana, karena tujuannya emang waktu itu adalah untuk membantu Bang Logika selama ia dipanggil di Polda Sumut. Kenapa hal-hal seperti ini bagi orang-orang yang tidak menyumbang dipersoalkan? Seperti Kristen sejati tadi.
seharusnya kami yang menyoalkan jika ada sesuatu yang menyimpang. Tapi hal itu saya sudah satu kali telepon dengan Bang DJ dan Bang Bu Femi, WhatsApp call kalau nggak salah kita ya. Benar Pak, benar itu. Betul Bang, betul Bang, siap Bang. Dan saya percaya 100% kepada Bu Feni untuk mengelola semua itu. Kita yang menyumbang aja tidak pernah mempersoalkan hal-hal seperti itu. Kenapa yang tidak menyumbang mempersoalkan? Seharusnya jujur aja. Bang Kristen sejati ini membuat malu orang Kristen. Dia kayak agar-agar sangat lama, menyimak lama. Dia menuduh logika menipu uang donasi. Saya tahu, saya di bawah lama banget. Makanya saya bersyukur Bang Umar sebagai host sangat bijak untuk memberikan seadil-adilnya kepada kedua belah pihak. Jadi saya mohon stop masalah ini. Di sini saja sudah tidak, kita nggak usah ributkan tentang donasi. Untuk apa? Karena hal ini sudah berjalan dan sudah dihentikan oleh Bu Femi. Ya kita sebagai donatur mengharapkan supaya kasus ini selesai di sini, dan Bang Umar sebagai host yang bijak bisa menghentikan setiap orang untuk tidak lagi berbicara tentang hal ini. Itu tadi oknum. Terima kasih Bang Umar bukan orang untuk ya. waktu yang diberikan. Kan saya lebih orang pertama kali yang keluar dari itu, ya. Dan yang kedua Bang DJ. Nah itu kenapa saya keluar? Jujur teman-teman, beberapa hari sebelum itu, jujur aja, ini terserah kalian mau percaya atau enggak, tapi inilah. Karena ini ada pertanyaan gini, ya saya oke lah supaya nggak ada yang penasaran lagi, ya. Saya beberapa hari sebelum itu saya udah nggak nyaman di situ. Karena apa? Karena Bang Kristen sejati tadi sudah beberapa kali menelpon saya, dan dia itu kayak antusias sekali, ingin tahu bagaimana perkembangan ini itu dan sebagainya. Aku nggak tahu, jujur aja teman-teman. Dan aku udah bilang. Ya makanya ke Kak Femi aku juga udah bilang dari awal, dari sebelumnya, Kak tolong Kak ya, aku nggak bisa memberikan informasi seluruhnya di sini bla bla bla. Tapi jujur aku udah di ini, bahkan dia cenderung seperti mulutnya itu nggak bisa dijaga loh, nggak bisa dijaga teman-teman. Dan bukti chattingan setelah itu, ya cuman itu yang bisa aku kirim ke Bang DJ, karena HP aku nggak bisa rekam layar, nggak bisa ya. HP saya nggak bisa rekam layar karena kalau percakapan saya nggak bisa. Tapi kalau bukti DM saya udah kirim ke Bang DJ. Dan itu belum seberapa Bang DJ. Sebelum itu, sebelum DM itu udah teleponan dulu. Dan dia itu nggak tahu aku Bang. Kenapa kok dia itu pengen banget aku menyampaikan dengan maksudnya sedetail mungkin. Bagaimana prosesnya, apa-apa aja tuh. Aku heran Bang. Coba Bang DJ sebagai pengacara Bang. Kira-kira kalau ada orang yang seperti itu dari sudut hukum Bang. Apakah dia punya rencana atau apa? Kira-kira ini, mohon maaf ya, mudah-mudahan kita salah. Aku hanya lihat, karena aku merasa ada sesuatu Bang. Karena nggak harus seperti itu. Kak Femi nggak pernah kok nuntut kali. Padahal Kak Femi adalah orang salah satu yang selalu support saya dari awal, yang paling banyak bergerak, bersuara. Bang DJ juga gitu, nggak ada seperti dia nuntutnya. Bang Sukuliti juga, Bang ini juga iya, Bang J. Bang DJ nggak ada, Bang J juga nggak ada. Selain yang lain tuh nggak ada, 18 orang nggak ada. Tapi aku heran Bang, si Spartan ini dari awal itu dia kok antusias sekali Bang. Bahkan aku itu heran ya Bang. Nanti kalau aku ceritakan sama teman-teman, kiranya aku adu domba. Makanya aku tutup rapat-rapat Bang. Karena udahlah, dia ini kan nggak begitu ini kali kok, nggak begitu bermasalah lah. Makanya udahlah, biarin aja. Aku mikirnya gitu. Tapi hari ini dia berani naik di sini mau memfitnah aku tadi. Untunglah Bang DJ datang, Kak Femi datang. Jadi teman-teman semua bisa menilai itu. Dan berhasil sih, orang di bawah sudah. Orang itu mana mau, mohon maaf nih, orang-orang di bawah mana mau tahu itu benar atau salah. Mereka tahu, ya, mereka dapat informasi.
informasi itu busuk atau harum, mereka nggak peduli, yang penting informasi begitu. Jadi silakan kakakku, kalau dari saya pribadi, Kak Femi tidak salah, Bang DJ tidak salah, Bang J tidak salah. Mereka sudah berbicara jujur di sini dan saya sangat apresiasi, terima kasih. Mudah-mudahan ya silaturahmi kita tidak pernah putus, Kak. Walaupun mungkin suatu saat kita hanya nanya kabar-kabar gitu. Karena gimana pun kalian sudah pernah berjuang dalam hidupku, dan begitu juga saya ya sudah merasakan perjuangan kalian. Percayalah, tidak ada perjuangan orang yang saya tidak pandang, terkecuali dia memang punya nilai-nilai yang lain. Intinya dia berharap ada modus lah gitu. Maka mungkin orang-orang seperti itu saya tidak respect. Tapi kalau perjuangan yang tulus, saya pasti respect kok. Begitu, dan saya sangat berterima kasih kepada teman-teman di sini ya yang udah membantu saya selama ini perjuangan juga. Ya ini perjuangan kita bersama soalnya. Begitu, karena nggak ada yang perlu ditutupi di sini. Semua terbuka, pasti semua bisa selesai begitu, Kak. Silakan. Saya izin bicara sebentar ya, boleh ya? Femi, silakan. Ya, baik. Teman-teman, saya minta maaf ya. Saya jujur ini perlu harus klarifikasi dan clear semuanya karena ini menyangkut ya, namanya duit ini sangat sensitif. Ya, dan saya bikin donasi jujur bukan baru di Bank Logika. Saya biasanya lebih donasi ke anak yatim. Ya, teman-teman, itu yang pertama. Ya, terus yang berikutnya teman-teman perlu tahu bahwa saya dengan Bank Logika dari awal sebelum grup toleransi itu terbentuk, ya, saya berdua memang sudah dari awal bersama kami berkomitmen untuk membuat grup tersebut. Nah, tetapi ya saya rasa teman-teman juga paham dalam suatu komunitas atau organisasi itu orang kan pasti punya latar belakang karakter ya kan yang berbeda-beda, tetapi mungkin karena saya tidak tahu ada hal lain yang dimaksud sama Bang. Ya, saya nggak tahu kalau Bang Spartan punya tujuan apa, saya tidak tahu. Tetapi kenapa tadi saya cepat naik? Karena beliau minta untuk saya masuk ke room ini dan mengklarifikasi tentang donasi karena sudah terlalu ramai di atas ini. Nah, jadi teman-teman sudah saya jelaskan tadi bahwa untuk saya dengan Bank Logika jujur, walaupun kami misalnya di belakang sana kami punya salah paham dan lain sebagainya, saya tidak pernah mengganggu hidup Bank Logika, begitu juga Bank Logika ke saya. Ya, dan saya minta maaf kenapa saya juga cepat-cepat clearkan dari komunitas itu, karena yang pertama saya lihat sudah tidak ada kejelasan di sana, makanya saya keluarkan satu persatu dari grup dan supaya tidak mengganggu saya secara pribadi, karena saya mau tadinya itu grup itu bagus-bagus saja, tetapi ya satu dan lain yang sudah terjadi di dalam situ, jadi saya perlu segera untuk meng-cut sehingga tidak lebih panjang lagi nanti masalahnya. Itu yang perlu teman-teman tahu. Terus yang berikut, sebelum saya bubarkan itu, semua teman-teman juga tahu seberapa donasi yang masuk, dan itu selalu saya upload di dalam grup, ya. Sampai setiap pengeluaran saya upload di dalam grup. Setiap masuk lagi donasi saya upload di grup sampai selesai clear donasi tersebut. Jadi hampir setiap pagi itu karena donasi selalu dibikin malam, jadi biasa setiap pagi saya ke BNI untuk memprint out. Mungkin teman-teman tanya kenapa tidak pakai M-Banking. Memang saya tidak pakai M-Banking kalau BNI itu, dan sudah lama saya tidak pakai. Nah, kebetulan waktu itu juga masih ada Bang DJ di sini, masih ada Bang J, masih ada Bang Logika. Saya berulang kali waktu itu minta supaya pakai rekening yang lain, tapi kata mereka udahlah pakai rekening saya. Bukan saya yang mau, teman-teman ya. Itu yang pertama. Oke. Terus yang berikut ya, ini donasi sudah clear. Tapi kalau misalnya ada yang tadi bilang mau cari tahu lagi, ya saya ada di Jakarta sini kok teman-teman ya. Ataupun saya yang ada di Makassar mau cari tahu, saya mungkin beberapa hari ini akan ke Makassar, nggak apa-apa. Uang 3 juta itu jelas ada di dalam rekening saya dan tersisa-sisa 200.000 masih ada jelas di catatan buku rekening. Kalau mau di print out kan juga memang sudah ada. Begitu teman-teman, kalau masih ada lagi tidak puas tentang donasi dan lain sebagainya, silahkan hubungi saya secara pribadi ya. Seperti itu teman-teman. Terus untuk selanjutnya saya sama Tuan Logika dengan teman-teman di dalam grup toleransi, kita tidak punya masalah selanjutnya apapun itu, nggak ada lagi kok.
Dan jujur mungkin Bang DJ juga tahu ya kenapa saya sudah tidak mau lagi untuk terlalu masuk ke dalam, karena saya rasa saya saja ketika live saya disentil-sentil sama orang. Makanya saya ganti logo saya ganti nama saya, karena ketika saya live Bang Logika yang di ini kan singgung ke saya ketika saya live. Jadi jatuhnya seolah-olah saya ini juga jadi ikut terjerumus ke dalam. Saya tidak mau itu terlalu jauh, teman-teman. Ya. Seperti itu. Jadi kalau misalnya dari awal teman-teman tahu itu memang benar saya adalah moderatornya Bang Logika. Saya punya nama adalah secret name ya, tapi saya ganti itu karena saya tidak mau nama saya terlalu jauh dibawa sampai ke sana. Ya cukuplah sampai di sini juga saya rasa saya sudah cukup membantu Tuan Logika sampai di sini. Sudah sampai di situlah kekuatan saya membantu beliau. Memang secara pribadi saya juga belum mengeluarkan sepeser pun untuk membantu beliau. Tapi saya rasa beliau tahu saya pun tidak tidur sampai jam 1, jam 2, bahkan sampai pagi. Demi menggalang donasi, setelah donasi kita teleponan sampai pagi. Ya saya tahu bahwa saya tidak memberikan apapun tuh lebih buat beliau. Ya. Tetapi saya rasa teman-teman juga tahu ya bahwa saya sampai pagi bahkan kadang memikirkan bagaimana lagi supaya ini setidaknya Bang Logika itu terbantu dari saya secara pribadi dan teman-teman di dalam grup toleransi tersebut. Itu aja ya. Kalau misalnya ada salah-salah saya mohon maaf Bang Logika ya. Apapun itu ya saya tetap ya tidak ada lagi masalah apapun termasuk donasi saya minta tolong jangan lagi. Tapi kalau misalnya masih ada lagi yang mau bawa-bawa atau mungkin mau cari tahu silahkan ketemu saya. Saya siap ditemui di mana aja, di kota mana aja. Ya, terima kasih. Masya Allah, luar biasa ya teman-teman ya. Ya, mungkin Jul, ada yang mau disampaikan Jul? Aku cuma mau nanya nih, masa cuma dapat 3 juta Logika? Sedih kali lu. Kau saya turunkan kau nanti di sini. Ya turunkan Mas. Ya model-model kayak gini perlu dibantai oleh Logika. Enggak, ya, aku kan ya? cuma nanya. Iya. Emang kau mau ya coba kau yang donasi sama saya gimana? Jul, kasih dulu Jul. Ya kalau aku yang donasi untuk apa aku donasi ke lu ya kan udah. gitu. Enggak, aku cuma bingung gitu. Mau dia yang turun atau saya yang turun Logika gitu. Pengorbanannya udah gitu banyak. Mau dia yang turun atau saya host gitu aja. Saya nggak perlu orang-orang munafik kayak gini. Benar-benar turunkan host. Yang munafik siapa? Turunkan aja. Turunkan aja. Dia logika biar tunggu biar turunkan dulu Bang. Turunkan dulu. Tunggu nanti yang Bang lain ini. Host. Kalau Bang ini mau diklikan turunkan dulu. Biar saya yang jawab. Biar nggak boleh. Sedih kali. Bang Umar. Turunkan dulu. Dia logika tenang dulu. Dia logika. Sabar. Dia logika abang biar abang yang menjawab Bang di sini. Kenapa bisa dapat 3 juta? Karena kita itu hanya menggalang dana 3 hari, Bang. Dan yang paling penting Bang, kita tidak mencari kekayaan dari situ. Jelas tujuan akhir untuk membantu biaya pengeluaran itu jelas, bukan untuk cari kaya. Kita donasi itu beda sama sebelah. Mohon maaf. Lanjut Bang DJ. Oke, terus 3 juta itu untuk ke Medan dan semua biayanya. Bang Umar, kalau dia masih di atas yang turun Bang. Menurut dia cukup ya kita makanya kita hentikan donasi saat itu. Makanya kita hentikan donasi saya tersebut. Saya nggak suka narasi gini Bang, serius saja. Ini udah mulai baik nih. Jangan jadi Kristen sejati kedua Anda, jangan. Silakan Pak DJ. Turunkan dulu. Iya, Pak DJ silakan. Enggak apa-apa deh, logika kamu itu harus tenang. Bukan gitu. Karena ya bukan gitu ini. Bang. Masalahnya ini nanti digoreng lagi gitu loh. Dengarkan. Aku bingungnya kan gini. Tadi kan dia ada bilang untuk pindah rumah. Dia kan bisa digalang lagi. Kenapa nggak digalang lagi? Itu yang tanya. Oke, silakan. Betul nggak? Nggak dengar. Saya pastikan kali ini saya nggak nyaman dengan pertanyaan Anda, Jus. Kalau Anda masih bicara kemana-mana, saya pastikan Anda jangan pernah sakit hati kalau saya bermasalah dengan Anda. Loh, aku nanya. Kan Anda mau lihat seperti apa? Enggak, saya dengarkan. Saya mau bermasalah dengan Anda. Kalau Anda mau mulai hari ini Anda siap-siap. Iya, host, bukan cuma nanya. Demi Allah, host, turunkan ini orang. Host, ya, sabar demi dulu. Allah, turunkan ini orang. Turunkan host, sabar dulu. Iya, sabar. Kalau nggak saya ini. Sabar Bang Logika, turunkan host. Iya, sabar. Turunkan dulu, nanti di belakang kita ngomong. Turunkan dulu, minta tolong. Oke. Kalau nggak jangan salahkan aku Bang. Kalau nggak menghormati, kalau nggak menghargai ini. Udah gua mute. Turunkan ini orang. Ya udah turunkan dulu Bang, turunkan aja. Turunkan aja. Ya udahlah, yuk. Ya jangan salahkan kalau cuma bilang bantu lah untuk pindah rumah. Diam kau anjing, diam. Nggak boleh bilang begitu, Bang Riza.
Ya Jauh. turunkan Os. Nanti saya repost di sini. Sabar, Pik. Sabar. Ya, sabar, Pik. Sabar, Saya nggak Pik. perlu orang gitu. Ya, aku dengan orang-orang ini nggak ada masalah. Jadi ini Bang Umar, saya tegas kepada Anda Bang Umar. Ya, siap. Saya kalau dalam hal posisi serius, saya sangat serius Bang. Ya, sangat serius. Tapi kalau dalam keadaan bercanda, saya juga orangnya bercanda. Ya, jadi kalau yang kayak gini masih dipelihara saat saya datang, tapi kalau setelah saya nggak ada silakan. Gitu ya, paham? Dan Anda Juli, saya ingatkan sekali lagi, kalau Anda masih berrelasi kemana-mana, jangan salahkan jika saya nanti berbuat lebih kepada kau. Ya, jujur aja. Satu lagi Bang Logika, saya hanya nitip juga ini. Kalian yang di atas ini, tolonglah. Ya, ini sudah selesai loh. Jangan lagi naikkan orang-orang untuk membuat lagi hal-hal baru, keributan, memancing tentang donasi dan lain sebagainya. Tolonglah, ini udah clear loh. Kalau ada orang naik untuk hal seperti itu, kalian sudah paham, kalian sudah tahu informasinya, sudah jelas. Tidak usah lagi dibesar-besarkan lagi dengan hal-hal seperti tadi. Tidak, nggak begitu Kak Femi. Maksudnya Julius begini, Pik, jika ada yang donasi udah. kamu, Apalagi itu Bang. kamu tidak tahu Jangan gimana, gini. Saya ingatkan Bang, jangan nanti saya bermasalah dengan kalian semua di sini. Itu lebih parah lagi nanti. Ya, ini kan kita tadi serius. Ya, kita kan posisi serius kan? Ya. Dan udah clear kan? Nggak usah dipancing-pancing lagi. Ya, Ingat udah Bang, clear. saya kalau dalam posisi serius, saya ingatkan. Gitu. Saya demi Allah nggak ada sedikit pun gentar dengan siapapun. Jadi tolong jangan ada bahasa-bahasa sombong nanti saya. Betul. Gitu. Ya, jadi kalau posisi serius saya sangat serius. Berarti udah clear ya tadi ya. Jadi tadi intinya adalah si Spartan yang ngutak-atik ya, dan sementara sudah ada namanya konfirmasi dan tidak ada lagi ya. Tidak akan ada lagi di luar setelah ini ya, karena sudah ada konfirmasi, begitu ya. Dari Kak Femi, Pak DJ, Pak Tiger, dan Topik sendiri. Dua-duanya jujur, semua jujur. Intinya seperti itu. Oke ya. Dan saya minta ini saya sudah rekam loh. Ini orang-orang yang di atas ini jangan lagi pernah sedikit pun kalian membawa-bawa lagi hal ini, karena kalian sudah tahu. Jadi kalau sudah clear ya clear. Tapi kalau misalnya ke depannya saya dengar lagi kalian membahas-bahas donasi apapun yang lain terserah. Tapi tentang saya, nama saya, ya dengan Tuan Logika dan lain sebagainya berhubungan dengan donasi menggunakan rekening saya semua sudah clear. Ya, tapi saya bilang tadi lagi, kalau masih ada yang belum puas silakan hubungi saya secara pribadi. Mau empat mata pun siap saya. Oke? Ya, seperti itu.